Otherworldly Evil Monarch Chapter 151. Penerjemah, Editor. Pada saat Jun Moxie kembali ke rumah, Tang Yuan telah menunggu lama untuknya. Bahkan, Tang Yuan telah mencapai kediaman Jun beberapa menit setelah Jun Moxie meninggalkan tempat itu. Apakah besok? Jun Moxie menyilangkan kakinya saat dia duduk dan bertanya. Ya, besok. Tang Yuan mengangguk seperti ayam jantan dalam perjalanan ke tukang daging. Meskipun matanya masih mencerminkan sedikit harapan pada mereka, tuan muda ketiga, saudaraku, aku mengandalkanmu di sini. Kemudian pria gendut itu mendekati Jun Moxie dan memeluknya. Fatih, jangan buat aku muntah, oke? Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda akan baik-baik saja. Jun Moxie tidak bisa menghibur Tang Yuan beberapa hari terakhir ini, dan akibatnya tangan dan kaki pria gendut itu gemetar ketakutan sepanjang waktu. Kasim Lamazu pasti akan sangat teliti dengan penyelidikannya, dan akan jauh melampaui memeriksa hanya Suan Qi dari pelamar. Bahkan, mengingat wataknya, jelas bahwa dia bermain sesuai aturan, dan sangat tidak mungkin untuk memihak siapapun tanpa jasa. Selain itu, dia akan menjalankan proses dengan sangat cermat. Tidak peduli tugas apapun yang diminta Yang Mulia untuk dilakukan, Kaisar akan selalu membawa rasa percaya bahwa tugas itu akan dilaksanakan untuk surat itu. Selain sangat teliti dan tepat dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, Zhu Tua memiliki kebiasaan yang agak aneh, obsesi ekstrim terhadap kebersihan. Obsesi dengan kebersihan bukanlah masalah tersendiri, dan banyak orang yang berorientasi kebersihan. Kebiasaan menjaga lingkungan mereka tetap rapi dan bersih bukanlah masalah bagi orang normal, tetapi Kasim, obsesi Zhu Lama adalah cara yang paling unggul. Dia akan mandi 2 kali setiap hari, terlepas dari musim, bahkan kelebihan beban kerja tidak dapat mencegahnya mandi 2 kali sehari. Setiap selesai mencuci, ia akan mengganti pakaiannya sampai ke pakaian dalamnya. Bahkan jika seseorang menyentuh pohon di jalan, Zhu Tua akan menahan diri untuk tidak melakukan kontak langsung dengan pria itu karena takut terkena penyakit, bahkan Yang Mulia mau tidak mau merasa agak aneh tentang obsesi Old Zhu terhadap kebersihan. Dikatakan bahwa bahkan ketika Yang Mulia menawarkan Old Zhu tempat duduk untuk diduduki, Kasim pertama kali mengeluarkan handuknya untuk menyeka kursi, dan baru kemudian dia duduk di atasnya, tetapi hanya setengah jalan. Dia menahan diri dari duduk di kursi dengan benar untuk menghindari memanaskan pantatnya. Tindakan aneh Old Zhu ini diketahui membuat Kaisar tertegun dan bertanya-tanya tentang kewarasan pria itu. Adapun milik pribadinya, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh mereka. Terlepas dari nilai suatu barang, jika seseorang menyentuh barang-barangnya, maka Kasim akan membuang benda itu. Jelas orang itu harus membayar kembali dalam beberapa hal, terlepas dari bagian tubuh mana dari orang tersebut yang melakukan kontak dengan milik pribadinya. Bagian tubuh tersebut akan dipotong, bahkan jika kontak itu tidak disengaja. Kaisar yang melihat segalanya telah memutuskan untuk menggunakan obsesi Zhu Tua sebaik-baiknya dan telah memberinya tanggung jawab atas kebersihan istana kekaisaran. Jelas, pelayan istana selalu mengeluh di bawah tanggung jawabnya. Namun, efeknya sangat luar biasa, dan istana kekaisaran dianggap sebagai salah satu tempat terbersih di seluruh kerajaan. Obsesi Old Zhu terhadap kebersihan adalah masalah yang terkenal, dan karena semua orang mengetahuinya, kebanyakan orang mencoba yang terbaik untuk menghindari bersentuhan sama sekali karena takut menyinggung lelaki tua itu karena akibatnya biasanya dianggap sangat menghancurkan. Secara alami, Jun Moxie tidak kesulitan mencari tahu tentang masalah ini. Jun Moxie berencana melakukan kebalikan dari hal ini, dan berharap hal itu akan membantu menghancurkan peluang Tang Yuan untuk lulus ujian. Kasim tua menangani pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan sangat serius, sehingga jika ada masalah dengan Tang Yuan, dia tidak akan berhenti menyebutkannya dalam laporannya. Bahkan jika pria gemuk itu milik keluarga yang sangat berpengaruh. Jadi secara alami, Jun Moxie berencana mengambil keuntungan dari obsesi Old Zhu dengan kebersihan untuk menghilangkan peluang Tang Yuan untuk masuk. Fatih, minum pil obat ini 1 jam sebelum tes medis Anda. Lalu, ketika ini mulai berlaku, semuanya akan, Jun Moxie mengedipkan matanya. Aku tidak akan, ini sangat menjijikkan. Tang Yuan ragu-ragu saat Jun Moxie menyerahkan pil kepadanya. Lalu tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya telah memberi Anda solusi, tetapi sisanya terserah Anda. Anda memutuskan apakah Anda ingin menjalani kehidupan serangga atau manusia bebas. Jun Moxie bersenandung 2 kali. Oke. Tang Yuan mencengkeram pil dengan erat di tangannya saat daging gemuk di wajahnya sedikit terdistorsi. Aku akan keluar semua kali ini. Hadapi itu seperti seorang prajurit pemberani. Jun Moxie menepuk pundaknya dengan ekspresi ramah di wajahnya. Aku berharap yang terbaik untukmu. Dan aku akan diam-diam berdiri di belakangmu saat kamu berhasil dalam misi ini. Roh saya akan ada di sana untuk mendukung Anda. Petik 2. Apakah ada yang bisa Anda lakukan tentang pemukulan yang akan saya dapatkan setelah saya gagal tes ini? Tang Yuan bertanya dengan khawatir,
Setelah ini terjadi, saya cukup yakin bahwa ayah saya akan mengupas kulit saya, dan dia mungkin tidak akan pernah memberi saya uang lagi. Aku hanya bisa bersimpati denganmu dalam hal itu. Jun Moxie menghela nafas dalam-dalam ketika dia melihat wajah temannya yang berapi-api. Ini akan menjadi sesuatu dari masa lalu yang cukup cepat, dan kamu akan melupakannya lebih cepat daripada yang kamu pikirkan. Tapi pastikan Anda ingat ini, Anda tidak boleh lupa untuk melewatkan sarapan Anda. Jangan makan apapun di pagi hari. Oke. Petik 2. Tang Yuan mengangguk dengan serius. Aku akan mengingatnya. Begitu Tang Yuan tidak terlihat, Jun Moxie membungkuk dan berjongkok di lantai saat dia tertawa paru-parunya. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangan dan posturnya lagi. Jun Moxie cukup yakin bahwa rencana itu akan berhasil. Tapi Jun Moxie tidak pernah bisa membayangkan bahwa masalah dengan Tang Yuan ini akan menjadi insiden yang sangat istimewa dan gila-gilaan, yang akan menghibur seluruh benua Suan-Suan selama berabad-abad yang akan datang, membuat cerita ini legenda, dan Tang Yuan semakin dekat, selebriti. Tang Yuan sedang dalam perjalanan keluar dari kediaman Jun ketika dia berlari langsung ke Jun Zantian. Karena kedua pria itu bertatap muka, tidak ada tempat bagi Tang Yuan untuk bersembunyi. Karena itu, dia melangkah maju dan memberi salam. Fatih, kamu datang ke sini untuk melihat Moxie. Apakah kamu kehilangan istrimu lagi? Jun Zantian menatap Tang Yuan. Apa yang kamu lakukan? Lihatlah Moxie. Dia benar-benar mengubah hidupnya. Anda juga harus tumbuh dewasa. Petik 2. Tang Yuan mulai panik karena dia tidak ingin kehilangan muka di depan jenderal. Beberapa kali ketika anak-anak muda dihadapkan dengan kehadiran yang kuat dan agung, mereka cenderung gagap jika mereka tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan. Tidak, tidak. Dia sudah menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya secara tidak sadar. Tidak ada. Lalu mengapa kamu terlihat sangat ketakutan? Orang tua itu tampak agak bingung. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Rentangkan tanganmu agar lelaki tua ini bisa melihatnya dengan benar. Petik 2. Tidak, tidak ada apa-apa. Tang Yuan segera gelisah dan mulai menggelengkan kepalanya. Dia mengambil satu langkah mundur, dan kemudian tiba-tiba tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jun Zantian tertawa terbahak-bahak. Kamu terlihat seperti anak kecil yang ketakutan. Jangan takut pada posisiku. Bukan berarti aku akan berperang denganmu. Kemudian Jun Zantian melangkah ke dalam kediaman Jun sambil tertawa, tidak mengganggu dirinya dengan Tang Yuan lebih jauh. Tang Yuan berdiri dan menyeka keringat di dahinya. Dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa pil telah menghilang dari tangannya. Dia menduga bahwa pil itu pasti jatuh ketika dia jatuh. Ini jelas bukan masalah sepele. Jadi Tang Yuan segera berlutut ke lantai untuk mencari pil, dan butuh sebagian besar malam itu untuk mencari pil penyelamatnya yang hilang. Karena keributan ini, Tang Yuan bingung arah Jun Moxie. Jangan lupa sarapan Anda, dan mulai percaya bahwa Jun Moxie memintanya untuk makan sarapan yang sehat alih-alih perut kosong. Aku tidak berpikir makan sarapan adalah ide yang bagus, tapi tuan muda ketiga secara khusus menyuruhku makan, jadi aku harus percaya pada penilaiannya. Saya akan makan dengan benar sebelum saya berangkat untuk pemeriksaan. Karena pikiran ini sekarang terlintas di benaknya, perutnya secara alami mulai menggeram untuk makan. Pagi berikutnya, Tang Yuan menjejalkan perutnya dan halus, bersendawa, lalu mengikuti ayahnya dengan kuda reyotnya ke istana kekaisaran. Minster Tang sangat bangga dengan statusnya. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan, ia sudah melakukan pemeriksaan tubuh lengkap oleh Tang Yuan, dan karenanya yakin bahwa tidak akan ada masalah sehubungan dengan kualifikasi putranya karena kelebihan berat badan tidak mungkin menjadi masalah. Apa yang harus aku takutkan? Seperti kata pepatah, seorang pria tidak perlu khawatir tentang berat badannya. Menteri Tang menatap putranya yang gemuk di atas kuda yang sedang berjuang dan tersenyum. Begitu mereka mencapai istana kekaisaran, Tang Yuan duduk di ruang tunggu yang ditunjuk untuk mengantisipasi pemeriksaan medis yang akan datang. Ketika hanya 1 jam tersisa, dia dengan cepat menelan pil yang dia terima dari Jun Moxie. Karena tenggorokannya terasa agak kering, dia mengairi dengan air dingin untuk menenangkan dirinya. Sebanyak 9 orang telah melamar posisi itu, di mana 4 orang termasuk keluarga kelas tinggi, sementara 5 lainnya adalah sarjana berbakat. Melihat persaingan yang begitu kuat untuk jabatan itu, Menteri Tang merasa lega bahwa ia telah mengatur pemilihan putranya. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa rencana putranya telah dirumuskan dengan bantuan sahabatnya. Jun Moxie akan berubah menjadi sakit kepala besar baginya. Jika rencana mereka berhasil, maka dia akan kehilangan sebagian besar dari tabungan hidupnya. Pada kenyataannya, Menteri Tang sudah ditakdirkan untuk kehilangan tabungannya. Metode pemeriksaan Zhu yang lama sangat ketat dan ilmiah, yang membuat para pelamar sangat gugup. Semua orang telah mendengar bahwa meskipun Murong Qianjun telah dipilih terakhir kali di sekitar, dia terlatih-tatih selama hampir sebulan setelah itu.
Jadi apa sebenarnya yang dia lakukan pada Murong Qianjun selama pemeriksaan? Ketika pelamar mulai menjadi semakin gugup, mereka mulai menyembunyikan pikiran simpatik untuk pendahulu mereka. Jika kita dipilih, maka ada kemungkinan bahwa kita bahkan mungkin akan lumpuh dalam proses. Jika kita mandi, maka itu akan menjadi penghinaan besar. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 152. Penerjemah, Editor. Tang Yuan menjadi lebih gugup karena orang di depannya sudah dipanggil untuk pemeriksaan. Lemak itu memutar lehernya yang gemuk dan melihat sekeliling, tetapi melihat ayahnya menatap balik padanya. Menteri Tang tahu bahwa putranya enggan tentang seluruh perselingkuhan ini, dan mengawasinya karena dia takut putranya akan melarikan diri di tengah-tengah masalah. Dia melihat cara Tang Yuan memandang berkeliling, dan berteriak dengan nada rendah, "Jangan mempermalukan orang tua Anda." Tang Yuan menarik lehernya, menggerutu beberapa kata, dan kemudian melihat ke bawah lagi. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan semburan mengaduk di dalam perutnya, yang diikuti oleh suara gerutuan dari dalam tubuhnya, dan wajahnya segera berubah pucat. Dia menoleh ke ayahnya, berdiri dan berteriak, kamu ingin aku menendang pantatmu lagi." Menteri Tang membuka matanya lebar-lebar ketika menatap putranya dengan marah, "Jika kamu tidak lulus tes ini maka aku akan mematahkan kakimu setelah kita pulang, dan jika Anda mengatakan sepatah kata pun, maka saya akan mematahkan kaki Anda di sini." Petik 2. Tang Yuan yang berwajah pucat memegangi perutnya dan duduk lagi, dan perlahan-lahan mencoba menekan keinginan dalam dirinya. Tapi dia masih tidak bisa mengendalikan keinginan untuk mengutuk Jun Moxie. "Mengapa kamu tidak memberitahu saya bahwa pil ini akan memberi saya gas? Ini sangat salah." Dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia telah salah mengira arah Jun Moxie karena dia ingat, "Jangan lupa sarapan Anda, daripada, jangan lupa untuk melewatkan sarapan Anda." Campuran kata-kata membuat dua situasi yang sama sekali berbeda. Ditambah lagi, dia telah minum air dingin, yang memperkuat efektivitas pil dan membuatnya 2 kali lebih kuat. Meskipun hasil akhirnya akan sama dalam kasus ini, tetapi pergantian peristiwa yang akan mengarah pada hasil akan terpisah kutub. Dua anak muda di sebelahnya bergumam di antara mereka sendiri. Kedua anak laki-laki itu masing-masing berasal dari keluarga Meng dan Song, saudara Song. "Anda tahu bahwa Zhu Tua, apa yang dia lakukan kepada orang-orang di sana?" "Jangan tanya aku tidak tahu. Tapi aku pernah mendengar bahwa ujian itu seharusnya sangat kejam." Bocah lelaki bermarga Song itu mengungkapkan kekhawatirannya dengan suara rendah. "Kejam?" Tang Yuan mengangkat suaranya dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa Murong Qianjun tidak bisa berjalan dengan baik selama berbulan-bulan setelah diperiksa? Itu jauh melampaui kejam, jika kau bertanya padaku." Kedua anak itu tiba-tiba menjadi pucat juga. Menteri Tang dengan ganas menatap putranya lagi untuk menghentikan putranya menyebarkan desas-desus, tetapi merasa sangat bangga dalam hati. Dia akhirnya memahami segalanya. Dia hanya berhasil menghancurkan lawan-lawannya dengan menekan mereka. Bagus, dia akhirnya menghayati namaku. Tang Yuan bersandar di kursinya dengan kesadaran yang jelas sehubungan dengan kata-katanya. Tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan ledakan reaksi lain di dalam perutnya. Hampir seolah-olah ada sesuatu yang bergerak ke kiri dan kanan di dalam perutnya. Dan wajahnya menjadi lebih aneh. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jun Moxie, aku mengutuk kamu. Bagaimana kamu bisa lupa memberitahuku bahwa pil itu akan memberiku bensin?" Saat dia hendak lari untuk menyelesaikan situasinya, sebuah suara memanggil, "Selanjutnya, Tang Yuan." Wajah Tang Yuan tiba-tiba menjadi hijau. Dia mundur lebih dalam ke kursinya, tidak mau meninggalkannya. Menteri Tang dengan marah bangkit dari kursinya, dan meraih tubuh gemuk putranya dan mendorongnya berdiri. Kemudian, dia berteriak ketika putranya akhirnya bangkit. "Dia menyebut namamu, kamu makhluk jahat. Sekarang jangan biarkan orang tua itu menunggu." Lalu, dia mengangkat kakinya dan menendang Tang Yuan di pantat, dan mengirimnya terbang ke lantai. Tang Yuan memasuki koridor panjang dan sempit, dan dibawa ke sebuah kamar di ujung lorong oleh seorang kasim istana muda. Suhu kamar cukup rendah karena tirai tebal menghalangi matahari musim gugur. Secara alami Tang Yuan tidak bisa menahan perasaan dingin di kulitnya. Di atas semua itu, kasim tua dikompleksi depan seputih salju, dan kemudian pria itu mengenakan jubah putih bersih, begitu banyak sehingga bahkan kaus kakinya putih, bersama dengan rambut, alis dan janggutnya, tidak ada warna lain di tubuhnya. Tang Yuan tiba-tiba teringat legenda, jiwa penolong, dan tiba-tiba perutnya sepertinya tidak terlalu mengganggunya. "Cucu Tang Wanli, lepaskan mereka." Nama Zhu Tua cukup aneh, Zhu. Wajahnya bahkan tidak menunjukkan sedikit pun emosi ketika dia melihat anak muda yang gemuk itu, dan kemudian menunjuk ke selembar kain putih di lantai, telanjang, dan berdiri di atas itu. Jika ada wanita cantik di depan, Tang Yuan dijamin akan menelanjangi lebih cepat dari pria manapun yang masih hidup.
Tetapi pada saat ini, dia diminta untuk menelanjangi bukan oleh wanita cantik, atau wanita manapun untuk fakta itu, tetapi oleh Kasim tua. Di bawah tekanan fisiologis, Tang Yuan mulai dilly-dallying, hampir seolah-olah dia menolak untuk melepaskan pakaiannya. Ootsu mengangkat alisnya dengan provokatif, dan kemudian mendengus, ah. Dia berjongkok di kursinya, dan meskipun dia tidak bergerak, Tang Yuan merasakan gelombang tekanan besar, yang membuat tubuh gemuknya seperti salju longsor salju. Kasim, bisakah kamu, tolong, berpaling. Wajah Tang Yuan bergerak-gerak ketika dia bertanya sambil memegang ikat pinggangnya. Lepaskan mereka. Ootsu berkedip saat dia mengulangi dirinya dengan marah. Tapi sepertinya dia mulai menikmatinya. Cepat. Dia tampaknya tidak menunjukkan jejak kesopanan meskipun dia berbicara dengan putra seorang menteri. Seperti yang Anda katakan. Perutnya mulai terasa lebih buruk ketika ia melepaskan ikatan-ikat pinggangnya. Dan kemudian berbalik sekali lagi saat dia meringis, bisakah aku? Tang Yuan sudah menyerah pada saat ini. Dan sekarang lebih khawatir tentang perutnya. Sepertinya tidak tertarik mengulangi dirinya lagi. Matanya memancarkan cahaya berwarna biru saat dia mengulurkan tangannya dan menarik pisau kecil. Suara, ci, terdengar saat pedangnya melayang-layang di pakaian Tang Yuan. Memperlihatkan lemaknya yang telanjang, perutnya hampir bungkuk sampai ke lutut. Tang Yuan menjerit, dan kemudian menggunakan tangannya untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Dia tidak benar-benar perlu, perutnya yang gemuk sudah cukup untuk menyembunyikan semua yang tidak ingin dia ungkapkan kepada orang tua di depan. Zuzuzu dengan dingin memelototi Tang Yuan dan kemudian mulai berjalan mengelilinginya saat matanya yang tajam dan tajam memeriksa setiap bagian tubuh telanjang Tang Yuan. Angkat lengan kiri Anda dan tunjukkan ketiak Anda. Karena Zuzuzu dengan dingin memerintahkan Tang Yuan, lemak itu dengan cepat melakukan apa yang diminta. Meskipun itu musim gugur, ruangan itu sedikit lebih dingin daripada bagian lain istana, tetapi masih tidak dingin. Namun, ketika Kasim tua mendekati tubuh Tang Yuan mulai merasakan gigitan dingin yang aneh di udara. Saat dingin menggigit jiwanya, perutnya mulai semakin buruk. Zuzuzu berjarak sekitar 3 kaki dari tubuh Tang Yuan pada saat ini, dan terus-menerus mengeluarkan perintah baru dengan suara dingin listrik, angkat tangan kananmu. Gunakan tanganmu dan angkat perutmu supaya aku bisa melihat kalian semua. Berbaringlah dan pisahkan kakimu. Petik 2. Tang Yuan tidak bisa menenangkan perasaan dingin itu, juga tidak bisa terbiasa dengan perintah Kasim tua. Keringat mulai menetes dari dahinya, dan sepertinya dia tidak sabar untuk meninggalkan ruangan. Zuzuzu yang pucat salju itu tanpa ekspresi. Dia mendekat dan berkata, bangun, lalu berbalik dan membungkuk. Jadi aku bisa meletakkan tongkat ini di atasmu. Apa? Tidak. Tang Yuan menjerit dalam jiwanya. Saya tidak ingin berjalan-jalan dengan aneh, orang tua ini sesat. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lolos dari cengkeramannya. Cepat. Zuzuzu mengulangi dirinya lagi. Tang Yuan ragu-ragu saat dia perlahan membungkuk karena melakukan tindakan seperti itu akan membuat segalanya lebih buruk dan lebih tidak terkendali. Dia sangat sadar bahwa jika terjadi kesalahan maka hal-hal tertentu akan keluar dengan semburan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan diri begitu segala sesuatu mulai bergerak. Dia mencoba membungkuk beberapa kali, tetapi tidak berhasil karena dia tahu bahwa segala sesuatu akan berada di luar kendali-kendalinya jika. Zu tua sangat marah dengan ini karena dia berpikir bahwa lemak itu sengaja menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, dia mendorong Tang Yuan dan dengan paksa membungkuknya 90 derajat. Kemudian, Zu menggunakan 2 potongan kayu yang dipegangnya untuk memisahkan bagian belakang Tang Yuan, dan kemudian mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan melihat dengan penuh perhatian. Dengan mata terbuka lebar. Pada titik ini, Tang Yuan akhirnya kehilangan kendali, dan hanya fokus pada mengendalikan suara dari tenggorokannya saat tubuhnya berkontraksi. Itulah mengapa hanya suara pop gelombang terdengar ketika tragedi itu terjadi. Zat berwarna emas bergolak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Zu tua telah mendekati tubuh anak muda itu, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Kasim yang sama sekali tidak siap tidak dapat menghindari serangan yang masuk. Di luar, Menteri Tang telah dilayani dengan tes sejak dia adalah seorang pria di posisi tinggi. Dia duduk di kursinya sambil menyesap tehnya, percaya diri mendengar kabar baik tentang pilihan putranya. Dia sudah mengatur sisanya, tetapi dia masih membutuhkan putranya untuk lolos dalam pemeriksaan kasuk tua. Aku benar-benar berpikir ini tidak perlu, tapi begitu dia lulus ujian patwa ini, dia pasti yakin, aku sudah bicara dengan setiap menteri dan pejabat. Beberapa dari pelamar lain juga berasal dari keluarga yang kuat, tetapi cukup berkecil hati melihat ekspresi tekad di wajah Menteri Tang, bahkan, pengawalan mereka sudah suram. Menteri Tang hanya duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Anda ingin bersaing dengan Tangs? Haha, ini benar-benar lucu. Pada saat itu,
Raungan marah terdengar dari kamar di dalam. Raungan itu dipenuhi dengan rasa sakit kematian yang hidup, penyesalan yang ekstrim, dan kebencian yang ekstrim. Hampir seolah orang menderita sakit yang begitu melengking sehingga langsung mengubah hidup mereka menjadi ketiadaan. Raungan itu menembus seluruh istana. Itu suara Kasim Lamazu. Deru ini diikuti oleh yang lain. Bahkan lebih marah, keluar, kau didiskualifikasi. 4 kata ini menabrak seluruh kota Tianxiang seperti guntur. Dan ribuan orang bisa mendengarnya dengan jelas, masing-masing dan setiap orang yang mendengar suara ini jelas dapat menilai kebencian ekstrim di balik asal suara itu. Raungan itu terbawa sampai ke rumah Jun Moxie, dan Tuan Muda Jun mengangkat alisnya dan tersenyum ketika dia memahami makna khusus di balik raungan ini. Merasa senang dengan dirinya sendiri, dia mengulurkan tangan dan mengambil teko teh, menuang minuman untuk dirinya sendiri dan menyeruput seteguk ketika dia berkata, Fatitang, kau benar-benar melakukannya, nak. Sekarang Anda benar-benar layak menjadi mitra masa depan Jun Moxie. Aku tidak akan pernah meragukan kemampuanmu lagi. Petik 2. Dia berhenti, dan kemudian tertawa. Tidak dapat mengendalikannya lebih jauh, aku benar-benar berharap aku bisa melihat raut wajah Kasim tua itu. Tuan kecil Jun menyadari bahwa wajah Kasim tua itu adalah jauh lebih marah daripada yang pernah bisa diantisipasi. Dan ya, tampak jutaan kali lebih buruk. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 153. Penerjemah, Editor. Gelombang Istana Kekaisaran Gelombang. Setelah suara gemuruh itu, sebuah bang suara terdengar, dan kemudian tubuh besar terbang keluar dari pintu. Lemak di tubuh bergetar ketika menabrak dinding di sisi berlawanan dari ruang tunggu, dan kemudian jatuh ke lantai di bawah dengan suara pop. Secara bersamaan, bau busuk yang tak terkatakan memenuhi ruangan. Tubuh itu adalah milik Tang Yuan. Tetapi pada saat itu, lemaknya benar-benar tidak sadar. Dan sudut mulutnya terus-menerus mengalir darah sementara kedua matanya benar-benar tertutup ketika tubuhnya yang telanjang terbaring di tanah. Bokongnya ditutupi dengan zat berwarna kuning. Pantatnya yang semula bulat sempurna sekarang dicetak dengan bekas telapak tangan. Bokongnya bengkak dan sepertinya berdarah juga. Adapun tulangnya, mungkin mereka patah, tetapi sulit untuk mengatakan. Hati semua orang yang hadir berdetak dengan kecepatan kilat, sementara wajah mereka terus berkedut karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada lemak ini. Apa yang dia lakukan untuk membuat Kasim Tuazu sangat marah. Kasim masih di dalam kamarnya. Wajahnya dipenuhi keputusasaan sementara seluruh tubuhnya gemetar. Penampilannya yang tenang dan bangga telah sepenuhnya dilenyapkan. Mata Zhu tua ditutupi dengan pasta berwarna kuning. Rambutnya, alisnya, jubah putihnya. Semua bermandikan warna emas sekarang. Seperti untuk mulutnya, dia muntah tanpa henti. Rencana Jun Moxie menjadi tidak baik karena campuran keadaan yang berbeda. Dan kebetulan, korban kecelakaan ini ternyata adalah Zhu tua, dan Tang Yuan akhirnya memandikan Kasim lama di air terjun. Uraian yang benar adalah, Sungai Kuning telah menembus dam yang menahannya. Menteri Tang sangat marah. Siapapun setelah menyaksikan putranya dipukuli menjadi tumpukan tulang yang patah dan daging yang sobek. Mengapa? Karena anak saya agak gemuk. Bahkan bajingan tua ini seharusnya mengendalikan dirinya sendiri, ini terlalu banyak. Sepertinya anakku menghirup nafas terakhirnya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Tang Yuan terhindar hanya karena patriarkinya. Jun Moxie hanya bermaksud agar Tang Yuan kentut pada saat Kasim tua berpisah. Tetapi karena tidak diinginkan merusak rencananya, efek pil obat telah diintensifkan, menghasilkan curahan. Kasim, yang terobsesi dengan kebersihan tidak pernah menyangka akan terjadi bencana seperti itu, dan akan membunuh lemak, tetapi menahan diri karena dia tahu bahwa keluarga Tang penting bagi Kaisar. Zu, apa artinya ini? Anda perlu menjelaskan diri Anda sendiri, Pak Tua. Menteri Tang berteriak keras ketika hatinya bergetar karena sakit menyaksikan kondisi tragis putranya, dan tampaknya ia sudah siap untuk memenggal tubuh Kasim lama. Setelah beberapa lama, suara dingin dan gelap bergema dari kamar dalam. Tang Qianyu, jika lemak ini bukan cucu Tang Wanli, maka aku sudah akan membunuhnya sekarang. Jika Anda berdua bukan milik keluarga Tang, maka saya sudah akan membunuh Anda berdua. Sekarang angkat kamu anak bodoh dan segera lenyap dari sini selagi kamu masih bisa. Kalau tidak kamu akan berubah pikiran. Petik 2. Dan, semua yang menunggu di luar juga bisa ikut mendaki. Suara gemuruh Kasim lama diikuti oleh suara muntah. Dan semua orang bisa tahu bahwa Kasim tua itu dalam kondisi yang sangat buruk sendiri. Saya pernah mendengar bahwa Kasim tua sangat berorientasi kebersihan. Tetapi apa yang bisa dilakukan lemak ini untuk membuatnya sebarah ini? Semua orang saling memandang ketika mereka mencoba menebak. Dan kemudian segera meninggalkan tempat kejadian, tinggal di sini terlalu berbahaya sekarang. Meskipun Menteri Tang sangat marah, dia tidak berdiri di sana untuk berdebat, seorang pria bijak tahu kapan kemungkinan melawannya.
dia dengan cepat membawa putranya ke dokter karena luka-lukanya sangat serius. Menteri Tang sudah menyadari bahwa dia hanya akan menemukan kebenaran pada hari berikutnya. Tang Wanli menyerbu ke istana kekaisaran untuk menemukan Zhu Tua dan menuntut keadilan atas kondisi cucunya. Kakek Tang tidak bisa membayangkan bahwa teman lamanya yang berpuluh-puluh tahun itu akan melakukan hal seperti itu kepada cucunya. Kenapa kamu melakukan ini? Ini benar-benar gila. Sebagai hasil akhir dari keyakinan bahwa tindakan Kasim lama itu benar-benar gila, kakek Tang terpaksa kembali kesal, tertekan, dan geram. Kondisi Fatih Tang membutuhkan banyak perawatan dan bantuan dari semua orang di rumah tangga, dan semua orang terus berlutut di sekitar tubuhnya untuk memberinya perawatan yang diperlukan. Meskipun kakek Tang dan Menteri Tang sangat marah dengan tindakan Tang Yuan, mereka berdua tahu bahwa lebih penting untuk meningkatkan status cedera tubuh pada saat ini, pembenaran dan hukumannya bisa menunggu sampai nanti. Namun, kakek Tang dan Menteri Tang masih sangat marah, cemas, dan sedih karena mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membuka saluran ini untuk lemak Tang, dan sudah bersiap untuk mengadakan pesta untuk merayakan kesuksesan mereka pada saat itu, kecelakaan ini terjadi. Mengapa putra kita melakukan hal seperti itu pada saat yang genting seperti itu? Dan itu bukan seperti dia baru saja melakukannya. Dia melakukan langsung pada wajah, mata, dan bahkan mulut Kasim tua. Jangan lupa bahwa Kasim tua sangat berorientasi kebersihan sehingga dia bahkan tidak tahan memikirkan hal seperti ini. Kakek Tang dan Menteri Tang duduk di samping tempat tidur Tang Yuan ketika mereka menyaksikan tubuhnya yang hancur. Mulut mereka terus-menerus berulang, saya pernah mendengar di masa lalu bahwa diare dapat dihasut oleh situasi yang menekan, tetapi saya selalu berpikir bahwa itu adalah sebuah lelucon, tapi sekarang aku tahu bahwa meskipun ini adalah hal yang langka, itu masih bisa terjadi. Begitu Tang Yuan muncul dari keterkejutannya, kakek Tang marah mengusirnya dari rumah, meskipun luka tubuhnya masih cukup serius. Mulai sekarang, kamu bukan lagi cucu Tang Wanli. Anda tidak lagi seorang Tang. Cepat keluar dari penglihatan saya dan menghilang selamanya. Petik 2. Hal-hal yang jelas sudah keterlaluan. Namun, lemak itu masih sangat setia sehingga ia memilih untuk menjaga rahasia peran Jun Moxie. Dia menjerit 2 kali, dan meminta agar dia dikawal ke kediaman Jun. Keluarga Tang menyetujui permintaannya karena 3 alasan. Pertama, Tang Yuan dan Jun Moxie adalah teman dekat, dan Jun Moxie pasti akan memberinya suaka pada saat dibutuhkan. Kedua, tubuh Tang Yuan masih belum sepenuhnya pulih. Pada kenyataannya, luka-luka itu masih cukup serius, dan Jun Moxie menjadi temannya pasti akan merawatnya. Ketiga, kedua keluarga itu terletak cukup dekat, jadi meskipun mereka telah menyangkal Tang Yuan, mereka masih bisa mengunjunginya dengan mudah jika mereka tidak dapat mengendalikan keinginan untuk melihat putra mereka. Ketika waktu keberangkatan Tang Yuan tiba, dia menuntut 2 hal. Pertama, saya ingin membawa lemari besar di kamar saya bersamaku. Kedua, serahkan tukang cuci itu padaku. Aku ingin memukulnya sampai mati. Permintaan pertamanya cukup mudah dimengerti. Lemari besar di kamarnya berisi semua tabungan yang telah dia kumpulkan selama hidupnya. Dia tentu saja ingin membawanya bersamanya karena itu akan membantunya dalam menetap atau apapun yang dia butuhkan. Adapun tukang cuci keluarga Tang, Tang Yuan bersikap kejam dalam kasus ini, bahwa pelayan itu adalah seorang sarjana yang sangat cerdas dan cerdas, yang meskipun bekerja pada posisi yang sangat rendah saat ini, perlahan-lahan menaiki tangga. Meskipun dia bekerja sebagai tukang cuci di dalam keluarga Tang, dia memperhatikan hadiah itu, dan Tang Yuan selalu membencinya sampai habis. Karena Tang Yuan diusir dari keluarga, pria ini sekarang akan diizinkan untuk melaksanakan rencananya dengan kebebasan penuh, dan Lemak Tang yakin bahwa pria bermuka 2 ini akan mencoba untuk menduduki posisi kepala keluarga. Tang Yuan secara alami tidak ingin bom waktu seperti itu ada di dalam halaman keluarganya saat dia tidak ada. Dan karena Lemak tidak tahu kapan dia akan kembali, dia ingin menghilangkan kekhawatiran ini. Ketika kakek Jun meninggalkan kediaman Juni ke istana kekaisaran, dia melihat senyum arogan di wajah cucunya, yang pertama dari jenisnya. Cucu Tang Wanli benar-benar diekspresikan di wajah Zhu Zuzu. Begitu Jun Zantian telah memverifikasi berita paling lucu di dunia, dia terhuyung-huyung pulang ke rumah, tertawa sepanjang jalan, dan memberitahu semua orang tentang hal itu. Ekspresi wajah Jun Moxie tiba-tiba berubah menjadi seperti ayam jantan dalam perjalanan ke tukang daging. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan, idiot gemuk? Anda benar-benar melepaskan, di wajahnya. Hitman Jun telah mengumpulkan semua informasi tentang Kasim tua sebelum merumuskan rencananya. Dia juga menemukan bahwa Kasim lama setidaknya adalah seorang ahli Skysuan, dan bahwa kekuatan sebenarnya pria itu cukup kuat untuk dapat dibandingkan dengan kakeknya sendiri, Jun Zantian. Melihat bahwa cucunya bahkan tidak tersenyum ketika mendengar kisah yang lucu, Jun Zantian jelas menanyakan alasannya. Jun Moxie menjawab dengan suara yang sepertinya menyerupai sesuatu antara menangis dan tertawa.
Sepertinya aku mungkin ada hubungannya dengan ini. Jun Zantian dan Jun Wuyi hampir tersedak ketika mereka mendengar kata-katanya, dan mulai padanya dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Tidak ada yang akan bisa mengetahui keterlibatan Jun Moxie dalam perselingkuhan ini, kecuali Tang Yuan mengadukannya. Tetapi jika Kasim Lama setiap orang mengetahui bahwa kecelakaan ini adalah buatan manusia, maka Jun Zantian dan Jun Wuyi berteriak sementara seluruh tubuh mereka mulai berkeringat. Aku hanya bermaksud agar dia kentut ketika Kasim tua memeriksa pantatnya, itu saja, sungguh. Dan aku hanya memberinya pil untuk membuatnya kentut. Jun Moxie dengan polos menatapnya kakek dan paman. Tang Yuan tidak ingin menjadi seorang perwira. Jadi, aku hanya berusaha membantunya, saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun. Mereka menatapnya dengan heran. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa insiden lucu seperti itu akan dibuat-buat secara palsu, oleh tidak lain dari Jun Moxie mereka sendiri. Mereka jelas memahami bahwa masalah ini tidak akan pernah bisa dipublikasikan. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu parah. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 154. Penerjemah, Editor. Jun Wuyi dan Jun Zantian tidak tahu bahwa masalah seputar Tang Yuan ini adalah salah satu yang paling tidak penting, yang dapat ditelusuri kembali ke Jun Moxie. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa Jun Moxie dengan berani dan polos tersenyum kepada mereka setelah menyebabkan sebagian besar masalah yang ditemukan oleh kota Tianxiang selama beberapa bulan terakhir. Mereka tidak tahu bahwa dia berada di belakang cedera Imperial Tutor Li, dan alasan di balik kunjungan guru negara musuh mereka, juga, dia adalah alasan mengapa begitu banyak Suan yang maju berbondong-bondong ke kota. Ini sudah terlalu jauh, tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Orang tua Jun menyatakan, Tang Wanli yang baik itu pasti akan menjadi hijau karena kegilaannya, dan aku berharap dia tidak mengetahui tentang ini, dia seharusnya tidak, kecuali Tang Yuan menipu kamu. Jun Zantian menghela nafas, dan kemudian berkata, berkat surga bahwa dia adalah cucu Tang Wanli, jika dia adalah bocah lelaki lain, Zhu tua pasti akan meniupnya menjadi debu di tempat itu. Moxie, kamu beruntung temanmu berhasil hidup-hidup, tapi ini terlalu berbahaya, jika ada yang tahu. Dan terutama jika Kasim Zhu mengetahui tentang kenyataan di balik kejadian ini, maka bahkan Tang Tua tidak akan bisa untuk menyelamatkan kalian berdua. Petik 2. Maksud kamu apa? Apa istimewanya menjadi cucu Tang Wanli? Meskipun berlemak dan aku hanya berusaha membuat kerusakan, kami tidak pernah berniat menyakiti siapapun, tapi apa hubungannya ini dengan kakeknya? Jun Moxie tidak bisa membayangkan bahwa Kasim Tua mungkin akan memiliki cukup pengaruhnya untuk menyakiti Jun dan Tang. Dia mungkin Sky Suan, tapi dia masih Kasim Istana. Zhu jauh lebih dari sekedar Kasim Istana, Moxie. Saya tahu Anda telah matang banyak akhir-akhir ini, tetapi Anda harus lebih berhati-hati sebelum berlayar lagi, Jun Zantian menyatakan dengan nada yang sungguh-sungguh. Jun Moxie menatap kakeknya dengan penuh tanya. Moxie, aku setuju bahwa kamu tidak tahu tentang ini, tapi Zhu jauh lebih dari seorang Kasim Istana. Dia dulunya seorang jenderal militer, dia adalah bagian dari tentara kekaisaran, dan dianggap tepat di bawah dugu tua dan saya, kakek Jun tampaknya agak emosional pada saat ini. Apakah kali ini Jun Wuyi yang menyela, ayah, Anda mengatakan bahwa Anda belum pernah bekerja dengan Zhu tua sebelumnya, dan bahwa dia tidak pernah melayani dengan Anda atau dugu Zhong Heng, tidak umum Zhu Chonglong mati dalam pertempuran seperti yang dinyatakan legenda. Petik 2. Jun Zantian menggelengkan kepalanya, ini adalah rahasia yang hanya beberapa orang yang tahu selain Yang Mulia, Tang Wanli, dugu tua dan saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, ketika Kaisar hanya harga mahkota, ia membawa pasukannya ke pertarungan. Tentara Juni mengapit sisi kanan musuh, tentara Dugu mengapit kiri, dan sang pangeran seharusnya pergi secara langsung. Pada saat itu, Kekaisaran Tianxiang masih terbentuk, dan hanya kekaisaran yang sangat kecil. Sang pangeran disergap, dan kami semua datang sedikit terlambat untuk menyelamatkannya. Akibatnya, sang pangeran ditangkap oleh musuh bersama dengan dua jenderalnya, Tang Wanli dan Zhu Chonglong. Musuh ingin membusuk tubuh pangeran dengan kutu untuk melumpuhkan motivasi militer kita, tapi Zhu Chonglong menonjol sebagai pahlawan dan dengan gagahnya menyamar sebagai pangeran. Penyiksaan. Jun Moxie dan Jun Wuyi saling melirik ketika mereka akhirnya melihat cahaya. Mereka akhirnya bisa melihat semua kebohongan dengan jelas. Jelas, kami menyerang musuh pada malam hari untuk menyelamatkan pangeran kami, dan membunuh para penyerang mereka. Entah bagaimana, kami bisa membawa Zhu Chonglong menjauh dari bahaya pada detik terakhir. Tetapi pada saat kami menyelamatkannya, tubuhnya sudah berhenti menyerupai manusia. Tubuh bagian atas dan bawahnya telah dimakan oleh hama, ular beracun, tikus, luka-lukanya telah membawanya di ambang pintu kematian. Dia telah mengalami setidaknya 1000 luka di tubuhnya, bahkan selangkangannya telah hancur berkeping-keping. Jenderal ini,
Jun Zantian menghela nafas dengan menyesal. Jadi itu sebabnya. Itulah alasan mengapa seorang ahli yang cakap hanyalah seorang kasim istana. Dan itu sebabnya dia sangat terobsesi dengan kebersihan. Jun Moxie akhirnya bisa mengerti. Tidak heran Kasim lama menempati posisi yang disukai di istana. Dia sangat menderita untuk raja, keagungannya tidak akan membiarkan pelayan setianya dianiaya dengan cara apapun. Ini adalah sifat lain dari pembunuh bayaran. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia salah, tentu saja. Dia akan mengakuinya di dalam hatinya. Tapi dia tidak akan bisa membawanya ke lidahnya dengan mudah. Perang terus berlanjut dan kami menang. Tetapi Zhu Chonglong dibiarkan tanpa keinginan untuk hidup. Dia begitu terguncang sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara tentang traumanya. Dia hanya kehilangan semua keberanian untuk hidup, dan bahkan menolak semua perawatan medis. Dia tidak mau minum atau makan, dan sepertinya dia akan segera mati. Tang Wanli menjaganya saat itu, dan Tang Tua terus memberitahunya, "Kamu menyelamatkan hidupku, jika kamu mati, maka aku juga tidak akan hidup di dunia ini." Tang Wanli berhenti makan sebagai protes, tetapi Zhu Chonglong tetap acuh tak acuh terhadap mogok makan selama 3 hari pertama. Dan kondisinya terus memburuk. Kemudian, Tang Wanli mengeluarkan pisau dan mulai memotong dirinya sendiri di depan mata Zhu Chonglong. Dia terus berkata, "Aku akan bunuh diri di depanmu sebelum aku melihatmu mati." Petik 2. Jun Moxie dan Jun Wuyi saling melirik dengan sedih di hati mereka. Suasana tragis saat itu dari masa lalu telah meninggalkan hati mereka suram, tetapi mereka masih sangat terpesona dengan kekuatan persaudaraan generasi mereka sebelumnya. Segera, Tang Wanli memotong hampir 30 potong daging dari tubuhnya sendiri, lalu, tiba-tiba Zhu Chonglong menangis, dan mulai memakan makanannya. Tapi Tang Wanli jatuh. Kondisi lukanya jauh lebih buruk daripada jenderal. Jun Zantian melanjutkan, di akhir perang, sang pangeran naik tahta sebagai kaisar baru. Tang Wanli diberi status bangsawan, dan Zhu Chonglong mengajukan diri untuk menjadi kasim istana. Dia mengubah namanya menjadi Zhu Zuzu dan mengabdikan hidupnya untuk melindungi kaisar secara rahasia. Jenderal Zhu, yang tewas dalam pertempuran melindungi sang pangeran, masih hidup dalam diri pria bernama Zhu Zuzu. Petik 2. Tidak ada yang bisa mengetahui bahwa Zhu Zuzu dan Jenderal Zhu Chonglong adalah orang yang sama sejak dia mengubah penampilannya. Seluruh ruangan menjadi sunyi saat rahasia ini terungkap sepenuhnya. Kisah menakjubkan persahabatan dan persaudaraan mereka yang tak tergoyahkan tampaknya telah menguasai hati Jun Zantian. Tidak heran kakek berkata bahwa bocah lelaki lain akan terbunuh di tempat. Sama seperti Jun Zantian selesai, seorang pelayan datang untuk memberitahu, resimen dari keluarga Tang telah tiba di pintu meminta tuan rumah. Mereka membawa Tang Yuan yang terluka dan setengah mati bersama mereka. Kakek Jun mulai panik, sudahkah cucuku terpapar? Mereka datang ke depan pintu kita. Mereka berjalan keluar dengan gugup, dan diberitahu bahwa Tang Yuan telah dikucilkan dari keluarga Tang, tetapi kaum wanita dari keluarga Tang tidak ingin meninggalkannya di tempat terbuka. Itulah sebabnya mereka berharap agar dia tetap bersama Jun keluarga untuk saat ini. Kaum wanita dari keluarga Tang takut bahwa keluarga Jun mungkin menolak Tang yang berlemak karena reputasinya sangat menurun. Tapi kakek Jun langsung mengangguk setuju dan membawanya ke halaman Jun Moxie. Merasa bersalah, perwakilan keluarga Tang segera menundukkan kepala mereka dengan hormat dan cepat-cepat pergi, percaya bahwa lemak Tang adalah alasan di balik kecelakaan itu. Tuan muda ketiga, ini semua karena kamu hampir membuatku terbunuh. Tang Yuan menyatakan ketika dia berbaring di tempat tidur di atas perutnya, setelah mereka berdua dibiarkan sendirian. Zuzu telapak tangan Zhu telah merusak pantatnya sedemikian rupa sehingga lemak tidak akan memiliki pilihan selain tidur di perutnya untuk waktu yang lama. Kamu tidak pernah mengatakan padaku bahwa pil itu akan memberiku bensin. Tang Yuan menggertakkan giginya dengan suram, kamu mengirimku ke istana setelah memberiku pencahar. Saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan meskipun saya mencoba menahan diri, tetapi begitu Kasim tua meletakkan tongkat itu di pantat saya tidak dapat menahan diri lagi dan berakhir. Hentikan. Sepertinya Jun Moxie akan berakhir muntah darah, aku hanya memberimu pencahar ringan. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Saya melakukan seperti yang Anda katakan, saya makan perut penuh sebelum pergi ke istana, dan kemudian makan pil itu sebelum melihat Kasim tua. Tapi kemudian, ini terjadi. Tang Yuan mengeraskan suaranya dengan keras saat dia dengan penuh air mata mengutuk dan menuduh Jun Moxie. Apa? Jun Moxie akhirnya mengerti di mana ada yang salah. Kamu makan makanan di pagi hari. Bukankah saya secara khusus mengatakan kepada Anda untuk tidak makan apapun dalam keadaan apapun? Dan Anda masih makan, perut penuh. Itu jelas bertindak sebagai katalis, dan membuat obat pencahar itu bahkan lebih manjur. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Petik 2. Tang Yuan segera mengingat kata-kata tepat Jun Moxie,
dan kemudian mulai gemetar, saya melakukan yang sebaliknya. Oke, tapi bagaimanapun kamu masih mendapatkan apa yang kamu inginkan karena tujuanmu masih tercapai. Tapi bagaimana dengan masalah ini? Jun Moxie bertanya dengan jijik, menurut rencana awal saya, Anda akan keluar dari istana tampak jauh lebih baik dari ini. Jun Moxie mundur keras, Anda seharusnya senang bahwa aku membiarkanmu hidup. Petik 2. Tentu, tapi kamu tidak membuatku takut sekarang. Kasing tua itu ternyata adalah ahli Sky Swan. Sebuah cahaya biru menyala dari tangannya ketika dia mengangkat pedangnya untuk memotong pakaianku, dan dia benar-benar berhasil menelanjangiku tanpa menggaruk dagingku. Saya jelas-jelas menyerah pada saat itu, dan inilah yang terjadi sebagai akibatnya. Saya berada dalam kekuasaannya, dan saya rasa satu-satunya alasan saya masih hidup adalah karena dia berteman dengan kakek saya. Petik 2. Fatih Tang sebenarnya tampak agak bangga, untungnya. Ketika kakek mengusir saya keluar rumah, saya sudah siap untuk itu. Saya telah menabung uang untuk sementara waktu sekarang, dan saya tahu itu tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan sebentar. Kemudian, dia tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, Tuan muda ketiga, Anda harus berjudi lagi, tapi hati-hati, saya tidak bisa kehilangan uang ini bukan uang keluarga saya, ini milik saya sendiri. Jun Moxie terpana, dia bahkan belum berubah sedikit pun setelah diusir dari keluarganya. Fatih Tang mengedipkan mata, Tuan muda ketiga, sebelum Anda mengatakan sesuatu, izinkan saya memberitahu Anda ini, Anda tidak tahu ini, tetapi saudara lelaki saya telah dikeluarkan dari keluarga 3 kali sekarang. Jadi meskipun itu mengejutkan bagi orang luar, kau mengerti mengapa aku tidak khawatir. Petik 2. Jun Moxie benar-benar linglung pada saat ini, pada akhirnya, dia tidak dapat memegang lehernya dalam posisi tegak, dan akhirnya mendaratkannya di meja kopi di depan, 2 kali. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 155. Penerjemah, Editor. Kamu adalah muntah dari seluruh keluargamu. Jun Moxie berteriak, Fatih, kamu telah diberi perlindungan di sini oleh keluarga saya. Dan jika Anda tidak bekerja serius dalam membangun kerajaan bisnis kami maka aku akan mengirismu di siang hari bolong. Dan pastikan untuk mengingat kata-kata ini dengan benar. Petik 2. Aku dilahirkan untuk melakukan bisnis. Tang Yuan mengangkat lehernya yang gemuk dari tempat tidur dengan susah payah, dan berkata, ceritakan rencanamu, dan kemudian mari kita lihat sisi buruknya. Dan begitu kita siap, aku akan memasukkan semua emas dan perak dunia ke dalam pelukan tanganmu. Petik 2. Senjata kami. Jun Moxie mengoreksi kalimat, bagaimanapun, karena Anda telah membuat saya bertanggung jawab atas uang, saya tidak akan membiarkan Anda menghabiskan uang dengan gegabah, bahkan jika kita memiliki tumpukan terbesar di seluruh dunia. Petik 2. Jun Moxie mengeluarkan selembar kertas dari pakaiannya saat dia berkata, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Anda, ini adalah akun tertulis dari rencana bisnis saya. Saya tidak begitu mengerti semua aspeknya, tetapi karena Anda mengaku sebagai ahli, Anda seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam memahami semuanya. Kemudian Jun Moxie menepuk Tang Yuan 2 kali pada luka-lukanya, dan melenggang keluar dari kamar saat Tang Yuan menjerit kutukan. Tang Yuan bergumam pada dirinya sendiri, saya telah melakukan bisnis sepanjang hidup saya, jadi mengapa Anda merancang rencana bisnis dan menyerahkannya kepada saya? Aku bahkan bisa membuatnya dalam tidurku. Dia menutup matanya saat dia memasukkan kertas Jun Moxie ke bawah bantal, dan kemudian tertidur lelap. Jun Moxie tidak menemukan banyak waktu untuk berinteraksi dengan Tang Yuan selama 2 hari berikutnya sejak Tuan Muda Jun sangat sibuk mempraktikkan hukum pelarian Yin Yang. Bahkan saat tidur, berjalan, dan makan, Tuan Muda Jun tidak akan memikirkan apapun selain hukum pelarian Yin Yang. Kemampuan untuk menghilang kapan saja adalah keterampilan menyelamatkan jiwa yang sangat penting. Siapa yang bisa membahayakan saya jika saya bisa menguasai hukum ini? Bahkan jika puncak tertinggi Suan menyerangku, maka aku bisa menggunakan metode ini untuk menghilang. Bagaimana seseorang bisa membunuh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat? Jun Moxie tanpa lelah terus berlatih hukum pelarian Yin Yang. Untuk menyesuaikan tubuhnya untuk latihan, Jun Moxie akan membersihkan seluruh tubuhnya dengan Suan Qi hampir 50 kali sehari, dan akan mengekstraksi lebih banyak Suan Qi lagi, sampai dia benar-benar kelelahan. Meskipun Pagoda Hongjun memiliki persediaan Suan Qi yang kuat, Jun Moxie masih kekurangan. Praktik hukum ini membutuhkan gelombang besar Suan Qi, dan tetesan biasa dari Pagoda Hongjun tidak cukup. Jun Moxie akan menghasut Pagoda Hongjun untuk memasok Suan Qi dalam jumlah yang gila, dan kemudian setelah dia mengumpulkan cukup banyak, dia akan membuat pagoda berhenti, dan kemudian siklus akan kembali ke awal. Lagi dan lagi. Karena upaya terus-menerus dan terkonsentrasi Jun Moxie, keterampilannya telah meningkat cukup signifikan selama 2 hari terakhir ini. Tetapi masih ada beberapa kelemahannya,
dia tidak punya guru untuk membimbingnya, yang berarti dia terpaksa mengandalkan kemampuannya sendiri. Ini sama dengan menembak dalam gelap, dan eksperimen Jun Moxie ternyata sangat menyakitkan. Pada akhir 2 hari, Jun Moxie dibiarkan benar-benar kelelahan dan tertekan, dan meskipun dia telah mencoba semua yang dia bisa pikirkan, metodenya masih sama sekali tidak efektif. Satu-satunya efek yang bisa dia saksikan adalah raut wajah Lolita, yang mendapat kesan bahwa Tuan Muda Jun telah kehilangan akal sehatnya. Little Ke, apakah kamu masih bisa melihatku? Tentu saja aku bisa melihatmu. Apa maksudmu? Apakah kamu mempermainkan saya? Little Ke membelalakan matanya yang besar dan bundar dan memberi judul kepalanya saat dia melihat Jun Moxie. Jun Moxie melanjutkan penelitiannya. Petik 2 titik. Master, mengapa kamu berjalan ke sana? Little Ke menatapnya. Guru, mengapa kamu melepas pakaianmu? Tuan, rambutmu sangat berantakan sekarang. Titik. Tuan, mengapa kamu memukul-mukulkan kamu ke tembok? Pasti sakit. Petik 2. Jun Moxie terpaksa mengakhiri eksperimen dindingnya yang pahit. Tuan, kamu bertingkah sangat aneh hari ini. Tuan, postur itu benar-benar aneh. Menguasai surga. Apa yang kamu coba lakukan? Hentikan, jika kamu menabrak pohon, maka kamu akan sakit kepala. Dan kemudian kita harus membawamu ke dokter. Lolita benar-benar ketakutan. Jun Moxie menjadi marah. Apa yang aku lewatkan? Saya sudah mencoba semuanya. Setelah mencoba ratusan kali, Jun Moxie akhirnya duduk di bawah pohon besar di halaman. Jun Moxie telah membayar harga yang sangat mahal dalam proses mempraktikkan hukum ini, dan dahinya sudah memperlihatkan benjolan sejak dia menabraknya dengan dinding dengan harapan mendapatkan hasil. Dia telah melompat-lompat, jatuh bang dan booming di mana-mana. Dia duduk tanpa pakaian menutupi tubuhnya saat ini, dan orang bisa dengan jelas melihat lepuh dan memar yang menutupi tubuhnya. Adapun menghilang ke angin, Jun Moxie tidak menyadari bahwa teknik ini adalah hukum inti dari pelarian Yin Yang. Sialan, apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku sudah melewati segalanya. Jun Moxie dengan sedih melihat bekas luka di tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan memasukkannya ke pahanya, dan berguling ke tanah. Si kecil ketakutan saat melihat keadaannya yang menyedihkan. Sejak kakek Jun menjadikan putranya, Jun Wui tuan rumah, dia jarang hadir di rumah. Tapi Little Ke agak takut dengan kepribadian Jun Wui, dan akan berusaha menghindarinya sebanyak mungkin. Itulah sebabnya dia pergi ke Guan Qinghan untuk meminta bantuan. Begitu dia mulai menangis, Guan Qinghan dengan enggan datang untuk membantu. Ketika Guan Qinghan datang, dia menemukan Jun Moxie meringkuk menjadi bola dengan kepalanya terselip di pahanya. Dia tidak memiliki pakaian di tubuhnya, bahkan pantatnya telanjang bulat. Tubuh putih dan mulusnya yang mempesona hanya berbaring telanjang di tanah. Apa yang kamu lakukan? Guan Qinghan sedikit terkejut ketika dia dengan dingin menatap kakak iparnya. Kamu suka menyalahgunakan orang-orang seperti ini. Aku tidak tahu apakah orang ini benar-benar marah, atau hanya jahat. Lihat saja dia terlihat seperti pengemis sekarang. Jun Moxie tampak agak linglung ketika dia mengangkat kepalanya sambil bergumam seperti orang gila, sementara urat nadi di matanya merah dengan darah. Dia terus menatap kosong pada Guan Qinghan untuk waktu yang lama tanpa membuat suara, dan kemudian tiba-tiba dia melewati pikirannya, dan dia melompat dan membenturkan kepalanya ke pohon, dan jatuh kembali ke tanah di bawah, dan mata mulai kehilangan fokus. Guan Qinghan menertawakan kekonyolannya. Mengapa kamu mencoba berdiri seperti itu? Apa selanjutnya? Pewaris generasi ketiga keluarga Jun ini benar-benar satu-satunya. Petik 2. Pikiran Jun Moxie benar-benar tenggelam dalam penelitian dan penelitian hukum pelarian Yin Yang, dan dia benar-benar tidak peduli dengan segala hal lain di dunia saat ini. Berbagai hal telah mencapai tahap di mana dia akan berjalan lurus ke dinding bata untuk mencapai tujuannya. Pada kenyataannya, bahkan jika dia menabrak tembok dan akhirnya melukai dirinya sendiri, dia akan berjalan ke dalamnya lagi sampai dia mencapai tujuannya. Apa yang Guan Qinghan bicarakan? Apa dia bahkan tahu betapa cantiknya dia sebenarnya? Meskipun dia secara tak masuk akal didedikasikan untuk pekerjaannya, dia masih belum bisa mendapatkan hasil keinginan sejauh ini. Dia mengerutkan kening ketika dia merenung sejenak dan kemudian tiba-tiba melompat lagi, dan mendarat dengan gemetar di kakinya. Jun Moxie berkedut beberapa kali, dan kemudian terkikik. Aku perlu lebih berusaha dalam hal ini. Lalu aku bisa pergi dan mengintip adik iparku yang cantik sementara dia mandi, dan kemudian dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia pingsan. Langit tahu bahwa dia ingin menghilang sebelum mengucapkan kalimat ini dengan keras. Dalam keadaan gegar otaknya, Jun Moxie mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Ya Tuhan, apa yang dia katakan? Dia ingin mengintip sementara aku mandi. Seluruh tubuh Guan Qinghan menggigil marah saat dia menjadi pucat. Nona,
Dia gegar otak, dan dia hanya berbicara omong kosong. Kamu tidak menerima kata-katanya secara harfiah. Tuan muda telah banyak berubah baru-baru ini. Little Ke mulai tersipu ketika dia tergagap saat dia berusaha membela Jun Moxie di bawah tekanan situasi. Kemarahan Guan Qinghan meledak dan dia memarahi dengan nada dingin. Little Ke, kamu mencoba menyelamatkan monster ini bahkan sekarang. Lalu tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia langsung menendang kaki Jun Moxie. Lalu dia menendangnya lagi karena dia tidak melampiaskan kemarahannya dengan benar. Jun Moxie benar-benar terkejut, yang tercermin jelas di wajahnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah beberapa kali dalam sekejap. Guan Qinghan masih diam, tetapi matanya mulai berkaca-kaca, bahwa satu kalimat dari Jun Moxie telah membuatnya sangat malu. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk memukul wajah Jun Moxie. Jun Moxie melangkah mundur dan berhasil menghindari serangannya. Suaranya menunjukkan suasana kejutan yang jelas dan otentik. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Dalam kondisi sakit ini, nalurinya mendorongnya untuk merobeknya menjadi dua bagian. Kamu tahu, bajingan. Guan Qinghan menggelegar saat dia terus menekan lebih keras. Jun Moxie dengan tenang terus menghindari serangannya. Saya pikir saya tidak menyinggung Anda hari ini. Jadi mengapa Anda melakukan ini? Kamu tidak menyinggung perasaanku. Guan Qinghan terkejut melihat ketidakmampuan adik iparnya, dan bahkan lebih marah karena menyadari bahwa dia tidak dapat menghubunginya. Kemudian, tiba-tiba dia menarik keluar pisau yang dipegangnya di pinggangnya, dan melambaikannya ke bahu Jun Moxie untuk menikamnya. Jun Moxie sangat terkejut. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa kau menyerangku dengan pisau? Bingung, dia bergegas melarikan diri dari pedangnya. Tubuhnya telah mengalami ratusan memar, dan jelas benar-benar kelelahan. Selain itu, karena Suan Qi-nya juga benar-benar habis, menjadi sangat sulit baginya untuk menghindari serangan Guan Qinghan karena dia tidak bisa melawan. Tidak punya pilihan lain, dia membuat keputusan cepat dan kemudian dengan cepat berbalik dan berlari. Little Ke melompat untuk mencoba dan memblokir Guan Qinghan, tetapi jelas tidak berhasil. Tang Yuan juga bisa mendengar suara, dan mulai berteriak sambil berbaring di tempat tidur, bunuh itu. Pada titik ini, penjaga gerbang berlari mendekat. Tuan, Nyonya, dua orang dewasa dari Provinsi Selatan telah datang berkunjung. Guan Qinghan mengeluarkan suara, sementara pisaunya jatuh ke tanah. Jun Moxie menekuk hidungnya dan bergumam, kenapa aku? Dan sekarang keluarganya telah tiba di depan pintu rumah saya. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 156. Penerjemah, Editor. Penjaga gerbang sama sekali tidak menyadari bahwa delegasi Jiangnan telah tiba dengan motif tersembunyi mereka sendiri. Aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang berbondong-bondong ke kota Tianxiang di saat kekacauan ini. Apa yang terjadi di sini? Sekarang bahkan bangsaku sendiri mencoba untuk mencuri dariku. Jun Moxie mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah. Seluruh ibu kota berada dalam keadaan kacau pada saat ini. Hari-hari seperti biasa, damai dan tenang karena tidak ada yang berani menyebabkan keributan di siang hari bolong. Tetapi patroli malam kota telah menemukan semakin banyak mayat di setiap bagian kota setiap malam. Seringkali patroli kota menemukan perangkat yang tidak dikenal dan aneh di tubuh almarhum. Departemen Kehakiman dan Tentara Kekaisaran telah mengawasi dengan cermat pergerakan di dalam kota, dan benar-benar bingung dengan peristiwa-peristiwa ini karena geng-geng utama di kota itu tampaknya tidak terlibat. Namun, semua geng utama kota tampaknya menyadari ketidakstabilan ini, dan telah memperketat efek mereka, yang membuat semakin sulit bagi pihak berwenang untuk menyelidiki masalah ini. Hasil investigasi terakhir membuat semua orang terkejut. Almarhum bukan milik kota Tianxiang, mereka terdiri dari setiap faksi besar di luar kota, dan banyak mayat yang ditemukan adalah milik orang asing yang terkenal dan ulung. Meskipun pertemuan yang menyebabkan kematian mereka terjadi dalam keheningan, sebagian besar yang meninggal adalah Suan lanjut. Faktanya, semua mayat yang didapat sejauh ini berada di atas pangkal kerajaan Suan perak. Insiden ini menjadi semakin dan semakin sering terjadi, dengan insiden terbaru melibatkan keluarga Murong. Kemudian ketika penyelidikan berlanjut, kami dapat menemukan bahwa 3 dari 5 keluarga utama kota terlibat dalam keributan, yaitu keluarga Song, keluarga Murong, dan keluarga Meng. Meskipun tidak ada bukti nyata tentang peran keluarga-keluarga ini, tetapi terbukti bahwa mereka terlibat. Bahkan pangeran ketiga tampaknya agak terlibat. Bagaimana kita bisa menyelidiki rumah kita sendiri? Meskipun para pejabat tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada diri mereka sendiri, apakah kita menyaksikan revolusi besar di ibu kota? Kerahasiaan yang digunakan faksi-faksi ini membuat mereka semakin gugup. Pada suatu malam tertentu, berbagai binatang Suan terbang di atas ibu kota yang disembunyikan di tirai gelap malam, menyebabkan kembang api, dan hanya menyisakan mayat di jalan mereka.
The Solitary Falcon telah menjadi bajingan paling aktif di jalan-jalan kota selama beberapa malam terakhir. Dia telah memberanikan diri keluar dalam kekacauan ini karena keingintahuan belaka, dan meskipun dia cukup berkecil hati karena tidak menemukan siapapun yang layak untuk disilangkan dengan pedang, tetapi dia masih menghancurkan setiap oposisi yang dihadapinya untuk memuaskan keinginannya yang gila. Bahkan, dapat dikatakan bahwa dia telah membunuh setiap orang yang ditemuinya di jalan pada malam hari, terlepas dari kekuatan korbannya. Tentu saja, Solitary Falcon tidak menganggap tindakannya tidak adil. Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Aku hanya mencoba belajar sesuatu dari keahlianmu. Itu bukan masalahku bahwa kau sangat tidak berguna sehingga aku bahkan tidak bisa mempelajari satu hal pun dari pengalaman tak bergunamu. Bagaimana saya bisa disalahkan atas ketidakmampuan orang lain? Seandainya dia bisa belajar sesuatu dari seseorang yang dia lawan, maka dia akan membiarkan mereka hidup. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa menunjukkan keterampilan yang cukup untuk pantas mendapatkan kesempatan itu, dan karenanya dibantai olehnya. Inilah alasan lain di balik kekacauan di kota. Dia adalah salah satu alasan utama di balik kematian beberapa Swans perak, emas, bumi. Seluruh kota berantakan. Solitary Falcon sedang berjalan menuju sebuah bangunan besar saat ini. Dia belum bisa belajar banyak dalam 2 malam yang dia habiskan menjelajahi bakat di jalan-jalan kota sejauh ini. Setelah semua, cukup sulit baginya untuk menemukan bakat yang menginspirasi di levelnya. Oleh karena itu, Solitary Falcon telah memutuskan bahwa dia akan memusatkan perhatiannya hanya pada orang-orang di atas dunia Swan Bumi mulai sekarang. Tetapi menemukan para ahli seperti itu adalah tugas yang sulit, dan dia perlu menemukan dirinya sendiri jaringan mata-mata yang besar yang mampu menemukan orang-orang seperti itu. Tidak mungkin aku akan menemukan ahli terampil berkeliaran di jalan-jalan kota ini. Oleh karena itu, Solitary Falcon telah memutuskan untuk mendekati salah satu geng terbesar di kota Tianxiang, Geng Jinyang. Ini adalah satu-satunya jalan pintas yang bisa dia pikirkan. Dia yakin bahwa jaringan Geng Jin yang akan cukup untuk memberinya wawasan tentang keberadaan para ahli Swan tingkat tinggi di dalam kota. Mereka mungkin salah satu faksi terbesar di kota ini, tetapi bahkan mereka tidak bisa menolak tawaran untuk mendapatkan bantuan dengan pria sepertiku. The Solitary Falcon jelas sangat percaya diri, atau mungkin sedikit terlalu percaya diri. Ledakan. Pintu tebal bangunan Geng Jin yang tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan serbuk gergaji dari sisa fragmennya memenuhi atmosfer lobi. Segelintir orang yang duduk dan minum teh di lobi tidak menemani, dan tentu saja berdiri dengan kaget. Siapa yang berani berjalan ke gedung Geng Jin yang sedemikian rupa? Suatu sosok perlahan muncul dari dalam awan serbuk kayu, rambut panjang, pakaian hitam. Saya ingin melihat pemimpin Geng Jin yang... Solitary Falcon menyatakan permintaannya dengan cara yang agak mendominasi karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang di depan matanya tidak cukup mampu memanggil tembakan seperti itu, sebuah organisasi besar. Meskipun orang-orang ini termasuk salah satu geng terbesar di kota, tetapi mereka tidak lebih dari semut di mata pengganggu ini. Solitary Falcon sangat sadar bahwa dia bisa memutuskan nasib keberadaan mereka dengan keinginan dan fantasi. Jadi mengapa dia repot-repot bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu? Pasukan Geng Jin yang saling memandang dalam kebingungan untuk waktu yang lama, tidak dapat memutuskan tindakan, dan kemudian tiba-tiba mulai berteriak ketika mereka menarik senjata mereka dan menyerbu ke arah Solitary Falcon. Solitary Falcon mendengus ketika dia menarik pedangnya, dan kemudian mengecat ruangan itu dengan warna matahari terbenam yang berdarah. Kamar menjadi tenang segera setelah pedang korbannya jatuh ke tanah. Gelombang halaman Jun Moxie gelombang. Kegilaan Jun Moxie dengan hukum pelarian Yin yang belum berkurang, dan dia masih sibuk berlatih metode dengan rajin. Bahkan, tampaknya keinginannya telah didorong lebih jauh, hampir ke titik di mana ia tampaknya bersedia mencekik dirinya sendiri dalam proses mencapai tujuannya. Tendangan Guan Qinghan telah mencerahkan Jun Moxie, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebagai hasil dari realisasinya, ia melarang semua orang datang ke halamannya. Sedemikian rupa sehingga bahkan kekecil tidak diizinkan untuk menyaksikan latihannya saat ini. Dia telah menyadari bahwa hukum pelarian Yin yang berada di luar imajinasi pria dan wanita di dunia ini, jadi wajar saja, jika dia berhasil, maka itu akan menimbulkan sensasi. Jun Moxie sangat menyadari bahwa berita ini akan menyebar lebih cepat daripada yang lain. Jun Moxie telah membuat kemajuan luar biasa setelah beberapa percobaan yang sulit selama malam hari. Dia telah berhasil melintasi hingga 10 kaki sambil menahan napas selama 3 detik. Jelas, sementara tidak terlihat. Kemampuan menjadi tidak terlihat selama rentang 3 napas tidak boleh diremehkan dengan cara apapun karena kerangka waktu ini cukup untuk membunuh selusin pria. Senang dengan prestasinya, Tuan Muda Jun mulai mempraktikkan kemampuan untuk melarikan diri ke tanah. Melarikan diri ke tanah sekarang legenda barang-barang dibuat. Bayangkan jika saya bisa lenyap ke udara tipis saat melawan musuh.
dan kemudian pedangku mencuat dari tanah dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Apa yang bisa lebih menyenangkan daripada melihat ekspresi rekan mereka? Dengan pemikiran ini mengendalikan pikirannya, Junmo Xie mengumpulkan semua energi yang bisa dikerahkannya, dan kemudian tiba-tiba tubuhnya terangkat ke tanah di bawah kakinya, tidak meninggalkan jejak keberadaannya di tanah di atas. Pada titik ini ketika dia menyadari bahwa dia tiba-tiba menyadari kesalahannya, dia telah berhasil melarikan diri ke tanah, tetapi bagaimana dengan keluar? Karena takut akan kegagalan, Junmo Xie telah menggunakan seluruh energi yang dia dapat kumpulkan dan berhasil melarikan diri beberapa kaki ke tanah. Jelas, dia tidak bisa menahan perasaan senang dengan hasilnya, tetapi segera mulai menyadari masalah yang dia hadapi. Dia telah menggunakan seluruh energi yang telah dia kumpulkan untuk melarikan diri ke tanah, tapi dia akan membutuhkan jumlah energi yang sama untuk keluar juga. Apa sekarang? Apa yang saya lakukan sekarang? Tetap tenang, itu hanya tanah. Ketika dia mulai merasakan tekanan besar tanah pada tubuhnya, Junmo Xie mulai menyadari sesuatu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bumi ini sangat kuat. Tapi itu bukan yang paling menjadi perhatiannya. Kekhawatiran terbesar adalah kenyataan bahwa hampir tidak ada udara di tanah tempat dia terjebak. Jelas, tidak mungkin seseorang bisa hidup tanpa udara. Apakah aku harus mengandalkan kekuatan kasar untuk keluar sekarang? Aku bahkan tidak tahu seberapa dalam aku terkubur. Selain itu, tanah halaman Junmo Xie tidak lagi terbuat dari tanah rata-rata. Pada saat pagoda Hongjun mengamuk, permukaan tanah halamannya telah merosot hampir 3 kaki karena tekanan besar aura, membuat lantai halamannya lebih kuat daripada rata-rata granit sehari-hari akibat kompresi. Mendaki keluar dari tanah yang kokoh seperti itu jelas bukan tugas yang mudah. Junmo Xie dengan panik memanggil pagoda Hongjun, tetapi sepertinya pagoda itu merasa sedikit lesu pada saat itu. Junmo Xie telah menggunakan pagoda Hongjun hampir 100 kali hari ini untuk mengasimilasi aura yang dia butuhkan untuk latihannya, karena dia gatal untuk berhasil dalam usahanya. Apakah kamu marah padaku, pagoda? Sialan. Anda hanya harus memilih waktu ini untuk mengeluarkannya pada saya. Ah, aku mati lemas di sini. Kamu ingin aku memohon? Dia mulai tersedak karena kurangnya udara, sementara tekanan besar dari tanah mulai mengganggu aliran darahnya, dan sepertinya dari detak jantungnya bahwa jantungnya akan keluar dari mulutnya kapan saja. Itu mulai tampak seolah-olah pagoda Hongjun telah meninggalkannya pada saat dibutuhkan. Pelantun itu nyaris tidak bisa menggerakkan jari-jarinya karena tekanan tanah. Pada saat ini, pikiran Junmo Xie mulai berubah menjadi aneh, dan dia mulai mengutuk pagoda dalam benaknya. Tidak ada hal baik yang terjadi sejak pagoda yang rusak ini telah melenggang ke dalam hidupku. Kamu bisa mengguncang seluruh kota dalam sekali jalan, tapi sekarang kamu memilih untuk duduk diam sementara aku mati lemas. Petik 2. Tidak lama sebelum Junmo Xie tidak lagi bisa menahan tekanan. Segera, yang bisa dia rasakan hanyalah denyut nadi di otaknya. Dia sudah mulai merasa pusing, dan dia yakin bahwa dia akan segera kehilangan kesadaran. Dia mati-matian mencoba untuk mendorong energinya ke dantian dengan harapan memulai pagoda Hongjun beberapa kali. Tidak ada respon. Pikirannya mulai menjadi semakin tidak stabil, dan segera dia menyerah pada cara berpikir rasional. Pada titik ini, gambar emas tiba-tiba muncul di dalam pikirannya, dan pagoda Hongjun secara bertahap mulai berputar dengan kecepatan yang sangat santai. Tuan Muda Jun bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengutuk pada titik ini, jadi dia hanya diam menunggu, dan berdoa. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 157. Penerjemah, Editor. Ketika aura mulai beredar di seluruh tubuhnya, Junmo Xie mulai merasa tenang lagi. Aura mulai beredar di sekitar dantiannya dan kemudian perlahan-lahan berkembang ke seluruh tubuhnya, dan perasaan tercekik itu langsung lenyap. Namun, Junmo Xie masih agak hingar-bingar, dan saat dia telah mengumpulkan sepertiga energi yang diperlukan untuk menyelamatkan dirinya dari kesulitannya, dia menggunakan hukum escape yin yang untuk mendorong dirinya keluar dari tanah. Engah. Junmo Xie menghirup udara segar sekali lagi saat kepalanya muncul dari tanah, meninggalkannya dengan perasaan kebangkitan. Saat dia dengan rakus menghirup udara lagi, dia mulai menyadari betapa manis dan nyamannya udara atmosfer. Desah dan terengah-engah, Junmo Xie masih belum menyadari bahwa dia hanya bisa menyelamatkan setengah dari tubuhnya, sementara separuh tubuhnya masih terkubur di tanah. Tuan, suara oktav tinggi terdengar tiba-tiba ketika Lolita kecil berlari dan menangis. Tuan, siapa yang melakukan ini padamu? Siapa yang bisa begitu kejam? Terkubur hidup-hidup. Ah, petik 2. Junmo Xie tetap terdiam. Aku tidak bisa memberitahu gadis kecil ini bahwa aku mengubur diriku hidup-hidup, kan? Itu akan terlalu memalukan. Tidak, saya pasti tidak bisa memberitahu siapapun bahwa, berhenti berteriak, apakah sengaja mencoba memberitahu semua orang. Itu akan sangat memalukan bagi saya.
Dia berusaha keras untuk meyakinkan Lolita muda untuk berhenti dengan air matanya. Sementara itu terus-menerus berusaha menarik dirinya keluar dari tanah dengan kekuatan semata. Tetapi dia tidak berhasil menarik diri karena tanah yang padat hampir tidak memiliki celah atau celah. Dan pergulatan yang terus-menerus menyebabkan semakin banyak rasa sakit pada kaki dan kakinya. Meskipun dia tahu bahwa Little Ke pasti ada di sisinya, masih lebih baik demi Jun Moxie bahwa informasi ini tidak diketahui orang. Jun Moxie ingin menarik diri dengan menggunakan metode yang lebih mudah, tapi dia tahu bahwa Little Ke tidak akan mampu menahan goncangan. Aku tidak bisa menggunakan luput yin yang untuk menarik diriku keluar di depan gadis ini. Jadi sekarang bagaimana? Gali lubang di tanah. Atau menarik diri saya keluar menggunakan yin yang escape. Gadis kecil ini akan menjadi gila jika saya menggunakan yin yang escape. Tapi menyaksikan reaksinya pasti akan menyenangkan. Jun Moxie mulai menggali lubang di tanah, dan kemudian memanjat keluar dari tanah, dan berbaring di lantai kelelahan. Dia menginstruksikan Lolita kecil untuk tutup mulut, dan kemudian bangkit untuk kembali ke kamarnya, ketika tiba-tiba. Astaga! Gelombang. Raungan irama bercampur dengan arya kuat dari dalam kamar Tang Yuan mengguncang seluruh cakrawala. Volume suara itu membuat Tuan Muda Jun berjongkok di lantai karena takut. Di dunia ini atau sebelumnya, pembunuh bayaran Jun tidak pernah merasa malu dua kali pada hari yang sama dengan cara ini sebelumnya. Tuan Muda ketiga Wow, aku akan menciummu kakak Wow, Moxie. Kau kakakku, tidak, kau penyelamatku. Di mana Anda mendapatkan itu? Kemarilah, tangisan gemetar lainnya terdengar dari kamar Tang yang berlemak. Kejutan dalam suara itu mirip dengan seorang cabul yang baru saja memandangi 7 peri surgawi yang sedang mandi telanjang di tengah hujan. Jun Moxie dengan gugup membuka pintu ke kamar gemuk, dan tidak terkejut melihat bahwa pelayan pribadi gemuk itu sudah gemetar ketakutan di salah satu sudut ruangan. Namun ini, cukup mengagumkan tentang suara gemuk panggilannya yang menginspirasi telah menerima pengakuan dari pengawas kediaman Juni, yang sudah mulai menggonggong sekarang. Surga gelombang. Fatih Tang terus melantunkan mantra sambil menatap Jun Moxie dengan air mata, sementara tubuhnya tampak berkedut untuk meninggalkan tempat tidur. Tampilan kegembiraan di matanya yang bulat dan kecil sempurna tampaknya menyerupai tampilan seorang peziarah yang baru saja melihat Buddha suci. Oh, ayolah. Sebaiknya kau berbaring, cepatlah dan berbaringlah. Jun Moxie melangkah maju. Jika aku membiarkan lemak ini jatuh dari tempat tidurnya, maka kurasa kejatuhan itu akan benar-benar melumpuhkan tubuhnya. Saya ingin dia berfungsi. Aku. Kamu. Mata Tang Yuan merobek sementara bibirnya gemetar. Aku adalah aku, kamu. Apa aku? Jun Moxie menyipitkan matanya saat kesabarannya mulai menyerah. Lemak, jangan panggil aku saudaramu. Aku selangkah lagi mengirimmu ke anjing-anjing, ini tengah malam. Dan bahkan jika Anda tidak ingin tidur, setidaknya biarkan kami beristirahat. Setidaknya kasihan pada pengawas saya. Mereka sudah bangun sepanjang hari. Mereka lelah. Mengapa Anda tidak membiarkan mereka beristirahat sebentar? Sekarang, mengapa kamu berteriak di tengah malam? Petik 2. Sial. Saya pikir saya akan mati. Tang Yuan memandang Jun Moxie dengan air mata di matanya. Tuan muda ketiga, saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan ini dari. Ide Anda akan membawa dunia ke urutan. Ide ini akan meledakkan pikiran seluruh dunia. Ini benar-benar jenius. Saya tidak pernah begitu terkejut sepanjang hidup saya. Saya bisa menyembah Anda, seperti sungai bergelombang hujan tak berujung, seperti gelombang abadi lautan, seperti putih tak terbatas gunung bersalju. Kamu benar-benar, stop. Serangkaian komentar but menjilati telah membuat Jun Moxie pusing. Perintahnya mengakhiri sanjungan Tang Yuan. Jadi dia bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Tang Yuan pasti merencanakan sesuatu. Aku tahu aku sangat berbakat. Dia benar tentang itu. Tetapi mengapa dia terus-menerus melakukannya? Rencana bisnis, tangan Tang Yuan bergetar ketika dia mengeluarkan kertas itu. Apakah kamu menulis ini sendiri? Atau kamu melewati pekerjaan orang lain sebagai milikmu? Jun Moxie mengangguk dengan bingung. Mengapa Anda berpikir bahwa ini ditulis oleh orang lain? Petik 2. Dia benar-benar menulis ide itu sendiri. Jun Moxie sering perlu memainkan identitas orang lain dalam kehidupan sebelumnya, yang jelas mengharuskannya untuk memiliki pengetahuan tentang segala hal, seperti perencanaan, bisnis, pasar saham. Bahkan, Jun Moxie pernah berkelana ke sekolah bisnis bergengsi untuk belajar sesuatu. Dia bisa berbicara tentang hal-hal sederhana, tapi dia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kamu bertanya apakah aku ada di dalam. Tang Yuan meraih tangan Jun Moxie dengan gembira, dan berkata, Tuan, saya ikut. Terima rasa hormat pengikut Anda.
Tidak, Tuan. Kamu harus menerimaku sebagai muridmu. Terima aku sebagai murid. Petik 2. Junmo Xie tiba-tiba merasakan gumpalan massa melilit tangannya, dan dengan cepat mencoba menarik tangannya, tetapi tidak berhasil karena dia sudah sangat lelah. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Tang Yuan akan berpegangan pada tangannya seperti itu adalah masalah hidup dan mati. Lemak terus robek dan memohon, Tuan, Anda harus kasihan padaku, terimalah aku sebagai murid. Petik 2. Fatih, jika kamu melakukan ini lagi, maka aku akan melemparkanmu ke dalam lubang hidup-hidup. Sekarang bisakah kamu melepaskan tanganku? Junmo Xie mengancam dengan ganas, dan kemudian berkata, rencana ini, apakah kamu pikir itu bernilai sesuatu? Mengapa lemak ini bertindak seperti ini? Fatih Tang dengan enggan melepaskan tangan Junmo Xie saat matanya yang tajam menangis dengan ketidakpuasan, ada gunanya. Jika egotisme Anda memiliki batasan, maka Anda akan tahu bahwa rencana ini jelas merupakan rencana bisnis utama. Ini adalah penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap pengusaha akan datang memohon kepada Anda dan akan belajar di bawah Anda. Kamu terlalu rendah hati saat ini. Kamu seorang pengusaha jenius yang pernah genap generasi. Fatih Tang menjawab dengan gembira. Apakah itu benar-benar baik? Junmo Xie agak skeptis. Bagaimana saya bisa menjadi seorang jenius bisnis yang hebat? Bagaimanapun, ia tidak pernah benar-benar melakukan bisnis dalam hidupnya, dan paling tidak menyamar sebagai dirinya. Informasi ini adalah inti dari semua yang telah dia dengar di kehidupan sebelumnya, dan dia berharap Tang Yuan akan dapat membuat kepala atau ekor dari itu. Tapi dia tidak pernah mengharapkan reaksi seperti ini dari Tang Yuan. Junmo Xie tidak menyangka bahwa pengetahuannya yang hancur tentang bisnis dari 2 masa hidupnya akan menerima reaksi semacam ini. Tidak ada pengetahuan yang mengerikan, tapi menyombongkan lebih dari yang kau tahu akan lebih buruk. Tang Yuan mengambil 2 napas dalam-dalam dan kemudian berguling ke pertunjukannya di punggungnya. Meskipun membalik itu cukup menyakitkan baginya, dia menahan rasa sakit dengan wajah lurus. Tuan muda ketiga, cepat-cepat lihat pantatku dan katakan padaku apakah masih berdarah. Aku merasa ingin muntah. Junmo Xie mundur dengan keras, sial. Kau tahu aku hanya menahanmu di sini karena kau tidak punya tempat lain untuk pergi, kan? Tang Yuan tiba-tiba mulai tertawa dengan malu. Apakah kamu tahu aku hampir tidak bisa makan atau minum hari ini? Aku bertahan dengan obat. Junmo Xie dengan tegas menatap Tang Yuan dan berkata, Fatih, apakah Anda serius berpikir bahwa ide itu akan berhasil? Percayalah kepadaku, ini jelas merupakan tambang emas untuk pebisnis. Dunia tidak akan pernah melihat rencana bisnis yang hebat lagi. Kami hanya perlu mengikuti rencana bisnis ini, memodifikasinya paling baik, dan Anda dan saya akan menjadi pebisnis terkaya di seluruh dunia. Tang Yuan tampak sangat yakin, Tuan muda ketiga, selama Anda memiliki barang, ini Tang Yuan akan membuka toko di setiap sudut benua. Dan bahkan binatang buas dari hutan Tianfa akan datang untuk berbelanja bersama kami jika mereka punya uang untuk itu. Petik 2. Itu bagus. Junmo Xie menghela nafas. Kamu akan mengelola semuanya sendiri mulai dari sini. Maksud saya, Anda bertanggung jawab untuk semua itu. Pemasaran, membeli tanah, konstruksi, pekerjaan, toko, keamanan, jangan datang mencariku. Saya benar-benar tidak tertarik dengan semua ini. Petik 2. Jangan khawatir. Aku mengerti. Dan aku tidak akan mengganggumu. Kami akan segera menggulung gunung emas dan perak. Tunggu saja dan saksikan. Tang Yuan tampak sangat percaya diri, sementara matanya terus menatap kertas itu dengan takjub. Kalau begitu aku akan pergi dan tidur, dan kita akan bicara besok. Junmo Xie mulai pergi. Keluar dari sini kalau begitu. Dan jangan ganggu aku akan bersenang-senang di sini. Tang Yuan melambai hampir seolah-olah dia melambaikan lalat, sementara matanya masih belum berpisah dari kertas. Benarkah? Anda tidak menghormati saya seperti itu setelah memanggil saya gurumu. Kamu salah satu murid yang tidak patuh. Junmo Xie mengolok-olok temannya, tetapi tidak menerima jawaban. Tang Yuan bahkan tampaknya tidak memperhatikan kehadirannya lagi. Pelantun Jun dengan pahit meninggalkan kamar. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 158. Penerjemah, Editor. Meskipun pelatihan itu sangat menyakitkan tetapi Junmo Xie terkejut ketika menyadari bahwa Xuan Qi di tubuhnya telah mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, dia bisa menjalankan hukum pelarian Yin yang dengan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Tapi hal yang paling mengejutkan yang Junmo Xie sadari adalah, meskipun pagoda Hongjun sangat kuat, itu tidak terlalu bisa diandalkan. Oleh karena itu, Junmo Xie berpikir bahwa dia harus bergantung pada kekuatannya sendiri di masa krisis. Aku tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal, jadi aku harus berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Junmo Xie masih belum mempersiapkan diri untuk kebaktian di toko lagu lama,
yang dijadwalkan berlangsung sore berikutnya. Oleh karena itu, begitu Jun Moxie memulihkan Xuan Qi yang dibelinya menggunakan pagoda Hongjun, dia langsung pergi ke gudang anggur, dan mulai bermain-main. Di bawah tirai kegelapan yang tak terbatas, Jun Wuyi muncul dari sebuah rumah besar dengan topeng menutupi wajahnya, sementara jubahnya basah oleh darah. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan mengikutinya dan menuju kemerdekaan mereka dengan harapan dan penghargaan di mata mereka. Tidak boleh diasumsikan bahwa darah yang menodai pakaiannya adalah miliknya. Darah ini telah mengalir keluar dari tubuh para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat dalam perdagangan anak kecil. Rumah di latar belakang sekarang menampung beberapa mayat yang terpotong-potong. Sebenarnya, ini adalah ketiga kalinya Jun Wuyi mengunjungi rumah ini. Jun Wuyi akhirnya belajar untuk setuju dengan pernyataan Jun Moxie. Beberapa orang mengabaikan hukum negara, dan menggunakannya untuk melindungi kegiatan tidak manusiawi mereka. Orang-orang seperti itu hanya dapat dimusnahkan dari muka tanah. Terkadang, menangani kekerasan dengan kekerasan adalah satu-satunya jalan yang benar. Petik 2. Terlepas dari investigasi yang cermat dan pelacakan rahasia, tidak ada yang akan pernah membayangkan bahwa rumah yang begitu kaya dan mengesankan dapat menampung penjahat kotor seperti itu. Pertama kali ketika Jun Wuyi pergi ke mansion ini, dia masuk dengan maksud untuk melukai, dan tidak membunuh. Dan kemudian dia mengirim pesan anonim ke patroli kota, tangkap orang-orang ini dan bawa mereka ke pengadilan di bawah hukum negara. Sehari kemudian dia mengetahui bahwa para penjahat ini telah menghilang dari penjara. Jun Wuyi meluncurkan beberapa pertanyaan dan menemukan bahwa orang-orang ini terhubung dengan baik dan berhasil melarikan diri dengan bantuan dari pejabat, dan sekarang mencari perawatan secara rahasia. Marah, Jun Wuyi telah memutuskan untuk bergegas ke tempat persembunyian mereka dan telah membasahi lantai rumah dengan darah. Jun Wuyi sudah belajar dari pengalamannya, karena hukum tidak memberi mereka hukuman yang adil. Aku akan membawa mereka ke pengadilan atas nama surga. Senyumnya yang membeku berjemur di bawah sinar bulan yang mulia untuk sementara waktu, dan kemudian cahaya biru melintas ketika dia menghilang ke kegelapan lagi. Di sudut lain kota, seorang pria berjubah biru sedang duduk di tepi tempat tidurnya dalam keheningan. Seorang pria berpakaian hitam duduk di depannya, dihiasi perban yang tak terhitung jumlahnya. Saudaraku, jika ada cara lain, maka saya tidak akan meminta Anda untuk melakukan perjalanan jauh ke kota Tianxiang. Saudaraku, aku dalam banyak masalah, dan aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Saudaraku, jika kamu tidak membantuku maka seluruh hidupku akan berakhir di depan mataku. Pembicara yang mengenakan pakaian hitam adalah Jin Fenglai, tuan dari faksi geng terbesar di kota, Geng Jinyang. Dia telah berhadapan dengan Solitary Falcon pada saat ketika yang terakhir telah menyusup ke dalam bangunan miliknya, dan telah dirobohkan di tanah oleh Solitary Falcon hanya dalam 3 langkah. Dia hanya hidup karena Solcon Falcon telah menunjukkan kepadanya rahmat. Dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang sudah dianggap terkemuka dan tidak bisa didekati di mata orang-orang biasa. Lagi pula, dia adalah pemimpin faksi geng terbesar kota Tianxiang. Jin Fenglai sudah berada di tengah-tengah dunia bumi Xuan, yang bisa dianggap tidak mungkin dicapai oleh manusia normal. Tetapi di mata Xuan Agung, dia tidak lebih dari seekor semut. Setelah mengusulkan syarat penyerahan diri, Falcon Solitary sengaja memberi Jin Fenglai waktu 2 hari untuk mempertimbangkan pilihannya. The Solitary Falcon tahu bahwa penyerahan Jin Fenglai hanya masalah waktu, kecuali tentu saja orang itu dapat menemukan seorang ahli yang cukup kompeten untuk bersaing dengannya. Dalam hal ini, dia akan bersenang-senang dan menguji keterampilannya. Jelas, Solitary Falcon tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia jelas tahu bahwa Jin Fenglai akan menyerah dalam sekejap, jika dia melakukannya. Sayangnya, Jin Fenglai tidak menyadari hal ini. Kakak Jin, katamu, apakah Anda mengatakan bahwa ia memukul Anda dalam 3 pukulan? Lelaki berjubah biru berwajah tampan itu bertanya dengan tenang, 3 pukulan. Kamu tahu, bahkan aku tidak bisa mengalahkanmu hanya dalam 3 pukulan. Bahkan, jika saya mencoba, saya mungkin tidak akan berhasil. Sejauh yang saya tahu, ranasuan orang ini di atas saya. Saudaraku, apakah kamu, Jin Fenglai tetap terikat lidah ketika dia menggertakkan tenggorokannya dengan kata-kata, kamu akan duduk diam sambil mencuci tangan dengan darahku. Pria berjubah biru berdiri, dan mulai mondar-mandir di dalam ruangan, jubahnya yang berwarna biru berkibar-kibar di sekujur tubuhnya seperti ombak lautan. Tapi hati pria ini sudah mulai tenggelam dalam depresi. Dia telah mencapai puncak Sky Swan lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi tidak berhasil membuat terobosan berikutnya sejak itu. Dia juga ingin mendapatkan Swan Core, tetapi sangat menyadari bahwa ada sedikit harapan untuk keberhasilannya dalam kasus ini, tetapi masih berharap bahwa dia akan mendapatkan hadiah itu dengan sedikit nasib. Meskipun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami masalah besar sebelumnya.
Pria berjubah biru ini dikenal sebagai Hai Chanfeng, dan dia selalu menjalani hidupnya dengan bebas dan mudah seperti ombak lautan, bertindak berdasarkan suasana hati dan keinginannya sendiri. Bagi orang dengan keterampilan seperti itu, seringkali sulit untuk menentukan perbedaan antara yang benar dan yang salah. 10 tahun yang lalu, dia telah tiba di kota Tianxiang dan akhirnya memicu bentrokan dengan keluarga kota yang sangat kuat. Meskipun ia dikalahkan dalam pertempuran yang terjadi sebagai akibat dari pertengkaran, hidupnya terhindar. Jika bukan karena perawatan dan perlindungan Jin Fenglai, Hai Chanfeng yang terluka serius akan menyerah pada luka-lukanya. Setelah kesembuhannya, Hai Chanfeng membantu Jin Fenglai dengan operasi Geng Jinyang, dan mereka berhasil membangun geng sebagai yang terkuat di wilayah kota hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah itu Hai Chanfeng meninggalkan kota Tianxiang. Dia telah kembali ke kota Tianxiang dengan harapan menggunakan jaringan Geng Jinyang untuk mendapatkan Xuankor. Lagi pula, jaringan Geng Jin yang telah tertanam ke dalam akar kota, dan hubungannya yang mengakar dengan mereka jelas akan meningkatkan peluangnya untuk memenangkan Xuankor. Dia tidak pernah mengira bahwa Geng Jin yang akan datang meminta bantuan pada saat dia menginginkan bantuan mereka. Hati Hai Chanfeng menderita kecemasan yang tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kota Tianxiang adalah wilayah terlarang bagiku? Kenapa aku tidak pernah menginjakkan kaki di tempat ini dengan tenang? Kenapa setiap kali aku datang ke sini, aku menemukan masalah besar menungguku? Menurut cerita Jin Fenglai, kekuatan pria berkulit hitam ini setidaknya sama dengan milikku. Mungkin lebih, apa yang harus saya lakukan? Dia terus mondar-mandir, hanya untuk menyadari bahwa dia masih tidak bisa menghibur hatinya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam saat dia membuat keputusan, aku Hai Chanfeng, dan aku harus bertindak di sini. Pria hitam ini entah malapetaka, atau dia sudah mati. Dia memandang Jin Fenglai dengan lembut, kakak Jin. Kamu pergi dan katakan pada lelaki itu bahwa aku akan menunggunya di hutan, selatan kota, 3 hari dari sekarang. Petik 2. Terima kasih, Brother Hai. Jin Fenglai sangat gembira, saya tahu bahwa kakak saya tidak akan hanya duduk diam. Selama bertahun-tahun, Jin Fenglai semakin yakin bahwa Hai Chanfeng tidak akan pernah gagal dalam tugas apapun. Secara alami, Jin Fenglai sangat percaya bahwa meskipun musuhnya sangat kuat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan saudaranya, Hai Chanfeng. Jin Fenglai sudah berpikir untuk pergi dan merayakan. Dia bahkan tidak pernah menganggap bahwa bahkan Hai Chanfeng pun tidak terkalahkan. Dia benar-benar tidak menyadari kesulitan pahit yang sedang dialami pikiran Hai Chanfeng saat ini. Munculnya pria misterius ini dengan bau hitam dari tanda yang tidak menyenangkan. Saya percaya bahwa bahkan jika saya menang dengan kebetulan, kemenangan saya masih akan sangat tragis, dan saya pasti tidak akan mampu bersaing untuk Xuankor. Ini adalah yang terakhir kali aku akan mencoba membantu Brother Jin. Apapun hasil dari pertempuran ini, aku akan meninggalkan kota Tianxiang segera setelah pertempuran, dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Saudara Hai, Anda datang ke kota Tianxiang untuk Xuankor, kan? Jin Fenglai tampak sangat bersemangat, saya akan segera mengirimkan kelompok pencarian untuk menjelajahi semua sudut di sekitar masalah ini. Haha, sebenarnya, ketika saya mendengar bahwa Anda akan datang, saya segera menyadari bahwa Anda di sini untuk Xuankor, dan saya mulai membuat pengaturan untuk membantu Anda mendapatkannya. Jin Fenglai tersenyum dan berkata, jika kekuatan seperti Anda sedang dibantu oleh Geng Jinyang, maka saya percaya bahwa pengadaan bahkan tingkat 9 Xuankor seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Tidak, Anda salah. Saya tidak datang ke sini untuk Xuankor. Hai Chanfeng perlahan-lahan menggelengkan kepalanya saat ada kepahitan melintas di matanya. Sudah 1 dekade, dan saya sangat merindukan saudara saya. Saya datang ke sini terutama untuk bertemu Anda, dan menghabiskan waktu bersama Anda. Petik 2. Karena aku sudah menilai bahaya dari kesulitanku, apa gunanya melibatkan dia? Aku akan menanggung rasa sakit akibat konsekuensi dari masalah ini, sendirian. Jadi, Jin Fenglai tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih, dan jadi dia berkata, itu, karena kamu datang terutama untuk melihatku, kamu harus menghabiskan 2 hari ekstra bersamaku. Dan Anda akan membuat terobosan pada saat kita bertemu berikutnya, kan? Petik 2. Bibir Hai Chanfeng melengkung menjadi senyum pahit saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Terobosan. Saya sudah menyerah akan hal itu. Setelah 3 hari dari sekarang, saya akan meninggalkan kota ini, terlepas dari hasil pertempuran. Saya akan segera meninggalkan kota dan saya tidak akan pernah kembali lagi, saudaraku. Jadi kita hanya punya 3 hari untuk dihabiskan bersama Brother. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 159. Penerjemah, Editor. Jin Fenglai tiba-tiba berdiri terlepas dari luka-lukanya.
Apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Brother Jin, Anda tidak perlu hadir di hutan ketika saya berhadapan dengan pria itu. Hai Chen Feng berbalik dan menghela nafas. Saya akan berurusan dengan pria ini hitam saja. Petik 2. Jika Anda di sana dan Anda melihat saya kalah, maka tidakkah Anda akan dengan ceroboh melompat untuk menyelamatkan saya? Sama sekali tidak perlu untuk meningkatkan jumlah kausalitas. Apakah aku mengalahkannya atau mati saat mencoba? Lebih baik kamu tidak menyaksikan. Ini adalah yang paling bisa kulakukan setelah bertahun-tahun persahabatan untuk menyelamatkanmu. Begitu Hai Chen Feng selesai berbicara, dia berbalik menghadap dinding dan duduk bersila, tidak mau berbicara lebih jauh. Saudara Hai, Jin Feng Lai berteriak karena perasaan yang tiba-tiba dan berat menyumbat hatinya. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang keselamatan temannya. Apakah melibatkan saudara Hai hal yang buruk? Apakah hidup saudara Hai dalam bahaya? Saudara Hai selalu sangat percaya diri tentang dirinya sendiri. Aku belum pernah melihatnya khawatir seperti ini sebelumnya. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja setelah dia mendapatkan kepercayaannya kembali. Saudara Hai tidak pernah gagal dalam tugas apapun sebelumnya. Karena Hai Chen Feng tampaknya tidak tertarik pada percakapan lebih lanjut, Jin Feng Lai mendesah dengan suara rendah dan kemudian keluar dari ruangan. Jun Moxie merasakan perbedaan dalam aura di sekitar halamannya, jadi dia mengenakan jubahnya dan melangkah keluar ke halamannya di bawah langit senja. Halaman kecil Jun Moxie saat ini menampung lebih dari 200 orang, yang tertata rapi dalam barisan. Mereka berdiri tegak segera setelah melihat Jun Moxie, menyikat seragam mereka, dan berteriak serentak, "Tuan, kami sudah kembali." Jun Moxie balas tersenyum. Matanya mengamati setiap orang di halamannya, dan kemudian dalam hati mengangguk setuju. Ketidakmampuan orang-orang ini telah sepenuhnya dimusnahkan oleh pelatihan yang telah mereka alami, dan para prajurit yang awalnya tidak berguna ini sekarang telah berubah menjadi prajurit berdarah besi dengan haus darah binatang buas yang tidak terkendali. "Apa laporannya?" tanya Jun Moxie sambil tersenyum. "Laporannya, Tuan, apakah ini 27 orang keluar dari pelatihan, 19 orang kehilangan nyawa, membuat perampingan total kami menjadi 46, sementara 250 orang yang tersisa berdiri di sini di depan Anda. 130 orang masuk ke lapisan ke-9, 84 orang maju ke Silver Swan, sementara 36 orang lainnya maju ke puncak ranah Silver Swan. Sebanyak 4 pria telah berhasil mencapai Gold Swan. Juga, kami memburu semua bis yang harus kami tuju, Tuan Muda." Salah satu dari mereka keluar dari barisan dan bertanya pada Jun Moxie. Suara pria itu jelas mengekspresikan kegembiraannya. Orang-orang ini tampak sangat senang dan bangga dengan kemajuan mereka. "Sangat bagus." Jun Moxie memuji dengan menyetujui. "Kalian semua telah melakukan jauh lebih baik dari yang saya harapkan." Bisakah semua orang merasakan perubahan itu di tubuh mereka? Petik 2. Kalimat Jun Moxie membuat semuanya tertawa malu ketika mereka mengingat hari-hari mereka di hutan, dan saat-saat ketika mereka bahkan tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Siapa yang pernah membayangkan bahwa mereka akan kembali dengan kemenangan, dan bunuh diri misi pelatihan yang telah dikirim oleh Tuan Muda mereka akan memaksa keterampilan mereka. Kekuatan orang-orang ini meningkat lebih dari 2 kali lipat selama pelatihan mereka. Ingat, kamu hanya berhasil mencapai hasil ini karena kamu mendorong dirimu sampai batas. Mendorong diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk memanfaatkan potensi tubuh manusia yang tak terbatas. Bahkan para pengecut bisa menjadi pejuang. Tetapi jika Anda berhenti mendorong diri sendiri, maka tubuh Anda akan mulai membusuk, dan prajurit di dalam Anda akan berubah menjadi seorang pengecut. Petik 2. Jun Moxie melanjutkan dengan suara nyaring. "Anda telah membuat kemajuan luar biasa dan itu adalah hak Anda untuk merayakannya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda hanya mengambil langkah pertama Anda. Bahkan yang terbaik dari Anda hanya mencapai Gold Swan. Apa nilai itu di dunia ini? Masih ada Jade Swan, Earth Swan, Sky Swan dan kemudian Alam Supreme Swan pergi. Ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan saya merasa sangat aneh bahwa Anda belum menyadarinya. Selalu membuka mata dan telinga Anda dan suatu hari Anda mungkin dapat mencapai ranah Swan tertinggi juga. Masih ada jalan panjang bagi Anda semua untuk pergi, tetapi tergesa-gesa membuat sampah, dan Anda tidak perlu melihat terlalu jauh sekarang. Teruslah mendorong diri Anda setiap hari, selangkah demi selangkah, dan tanpa sadar suatu hari Anda akan menyadari bahwa Anda telah mencapai ketinggian yang bahkan tidak pernah Anda impikan." Petik 2. "Iya, kami menghormati dan menghormati instruksi Tuan Muda." Semua orang menjawab serempak. Sebelum menerima misi pelatihan, orang-orang ini tidak terlalu memikirkan Jun Moxie. Tetapi orang-orang ini terkejut ketika menyadari bahwa instruksi Jun Moxie telah membantu mereka menghindari beberapa situasi yang mengancam jiwa di dalam hutan. Karena ini 254 orang ini yakin akan kualitas dan pandangan ke depan Jun Moxie. "Kamu harus pergi dan melapor ke paman ketiga.
dan dia akan menugaskanmu untuk tugasmu. Jun Moxie melambaikan tangannya. Tuan, beberapa pria melangkah maju dengan gembira. Kami tahu bahwa kami tidak layak mendapatkannya. Tapi, Tuan, bisakah Anda mengizinkan kami untuk mengikuti kamu? Paman ketiga akan membuat keputusan. Jun Moxie tersenyum karena dia tahu bahwa Jun Wuyi akan menugaskan orang-orang ini kepadanya. Dua paman dan keponakan memiliki pemahaman yang sangat jelas dalam hal ini. Mendengkur Tang Yuan cukup keras untuk mengguncang fondasi kediaman Jun, dan kadang-kadang dia bahkan berteriak, "Ah, pantatku sakit." Semua orang lebih suka dengkurannya daripada mengeluh. Matahari baru saja bangkit di langit ketika Jun Wuyi meluncur di kursi rodanya dan masuk ke halaman Jun Moxie. Jun Wuyi bisa merasakan bahwa halaman Jun Moxie tampak sedikit berbeda lagi, hampir seolah-olah permukaan tanah yang sudah tenggelam hilang cip sekarang. Jauh lebih sulit bagi Jun Wuyi untuk memanipulasi kursi rodanya akhir-akhir ini karena dia terbiasa berjalan dengan dua kakinya sendiri pada malam hari. Tetapi dia masih menikmati duduk di kursi rodanya karena itu memberinya alibi yang sangat kuat untuk semua operasi rahasia. Anda menetapkan mereka bekerja. Jun Wuyi berkata, saya sangat sibuk saat ini. Orang-orang yang sibuk membunuh. Perasaan persepsi tajam Jun Moxie merasakan rasa perasaan yang sangat akrab keluar dari tubuh pamannya. Paman, kau menjadi sangat egois. Kau benar-benar pergi sendirian untuk pesta. Mengapa tidakkah kamu mengundang saya? Petik 2. Jun Wuyi ragu-ragu ketika dia mendongak. Tetapi tidak bisa menahan tawa. Saya kembali, mandi dan mengganti pakaian saya. Tapi iblis kecil Anda masih menemukan jawabannya. Petik 2. Membunuh bukan hanya pekerjaan kasar, itu adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak kekuatan mental juga. Jun Moxie tersenyum menarik, mereka yang membunuh orang, melakukannya karena marah, sedih, atau benci, yang membangkitkan kemarahan di benak mereka pada saat perbuatan. Karena itu, begitu Anda membunuh seseorang dan memotong-motong tubuh mereka, pikiran Anda juga kehilangan fokus dan tujuannya. Setelah membunuh seseorang, permusuhan dari kejahatan itu terus melekat dalam temperamen seseorang, dan si pembunuh cenderung menjadi orang yang sulit dipahami dan aneh secara sosial, bahkan seorang jenderal perang tidak terkecuali dalam hal ini. Petik 2. Ini adalah salah satu alasan mengapa kebanyakan orang tidak dapat berkembang sangat jauh dalam hidup mereka. Jun Moxie tersenyum dingin, jadi setelah membunuh orang, sangat penting untuk membersihkan pikiran Anda secepat mungkin, dengan melakukan sesuatu yang Anda nikmati. Ini perlu untuk menenangkan dan melemaskan pikiran Anda, atau Anda tidak akan pernah melepaskan diri dari permusuhan itu dan pada akhirnya Anda akan kehilangan akal. Minum selalu merupakan cara yang baik untuk melakukan hal itu. Itulah sebabnya sebagian besar pejuang adalah pecandu alkohol. Sebenarnya inilah alasan utama mengapa kebanyakan pria militer minum. Petik 2. Oleh karena itu, hanya mandi saja tidak cukup, Paman. Jun Moxie mengedipkan mata, namun, saya tidak berpikir bahwa banyak orang akan dapat membedakan ini dari saya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu hahaha. Petik 2. Jun Wuyi tersipu malu karena dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Jun Moxie akan berbohong. Sekarang bahkan balita memiliki keberanian untuk menggoda seorang lelaki tua seperti saya. Jun Moxie mendongak ke atas, Paman. Kamu harus membuatku bibi sebelum kamu menyebut dirimu orang tua. Meskipun kata-kata ini hanya dimaksudkan sebagai lelucon, mereka memiliki dasar dalam kenyataan juga. Meskipun Jun Wuyi telah lumpuh selama lebih dari 1 dekade, Suan Qi-nya tidak pernah kendur, yang tercermin di wajahnya. Dan meskipun dia berusia 30-an, dia tidak terlihat lebih tua dari pertengahan 20-an. Penampilan mudanya ditambah dengan sikap setengah baya membuat kepribadian dan penampilannya sangat kontras. Dan sekarang dia juga tiba-tiba mengaku sebagai orang tua. Apa yang salah dengan dunia ini? Jun Wuyi terdiam. Dan mengapa saya harus melakukan itu? Titik. Ketika generasi termuda dari rumah mulai jatuh tempo, yang sebelumnya secara otomatis menjadi tua. Jadi menurut itu, jika dan ketika aku memiliki keponakan-keponakan setua aku pada saat ini, aku juga harus menyebut diriku seorang lelaki tua. Jun Moxie sengaja menanyakan ini dengan susah payah, tapi aku hanya 16 tahun. Tentu saja, jawab Jun Wuyi dengan tegas. Jenis pembenaran macam apa itu? Dunia ini menjadi gila. Jun Moxie praktis jatuh ke tanah. Bagaimana menjadi paman sampai 16 tahun alasan yang sah untuk menjadi tua? Tuhan, biarkan aku mati sekarang. Saya tidak tahan lagi. Kamu tidak ada yang penting hari ini, kan? Jun Wuyi tersenyum lembut, ingatlah untuk kembali sore hari ini. Kita punya tamu dan kita perlu menghibur mereka dengan mengadakan pesta malam ini. Paman, mengapa mereka ada di sini? Jun Moxie mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya. Mengingat situasi saat ini, mereka seharusnya tidak berada di sini karena lebih dari 2 alasan. Yang satu jelas adalah Suan Kor, dan kedua, mereka di sini untuk menjemput kakak iparmu.
yang telah mereka sampaikan. Petik 2. Jun Wui mengayunkan senyum tipis. King Han telah tinggal bersama kami selama beberapa tahun sekarang, yang telah sangat merusak reputasinya. Jadi jika dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya, maka keluarga Jun harus memberikan kompensasi padanya dengan cara apapun mungkin. Misalnya, memberi tahu dunia bahwa dia akan kembali dengan kehendaknya sendiri dan tidak ditinggalkan oleh kami dengan alasan apapun. Petik 2. Situasi Xuankor sulit untuk dinilai, jadi kita harus mengesampingkannya untuk saat ini. Adapun kembalinya ipar perempuan, saya khawatir tidak sesederhana itu juga. Mereka hanya menyampaikan minat mereka untuk membawanya kembali secara verbal selama bertahun-tahun. Jadi mengapa mereka muncul di sini di tengah-tengah semua keriuhan ini? Paman ketiga, bukankah sesuatu terlihat agak mencurigakan? Dan ada perspektif identitas dan kebahagiaan kakak ipar. Dia memilih untuk menjadi bagian dari keluarga Jun, dan telah menjadi begitu selama bertahun-tahun. Bukankah ini akan menjadi ejekan untuk nama kita dan keputusannya? Jun Moxie dengan ragu menganalisis masalah tersebut. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 160. Penerjemah, Editor. Jun Wui dengan samar mengaitkan alisnya. Moxie, kau dan aku harus mengerti dengan jelas bahwa masa depan King Han terletak pada keluarganya sendiri dan bukan keluarga Jun. Meskipun King Han tinggal bersama kami dalam kapasitas menantu kami, ia hanya sebatas nama dan bukan berdasarkan hukum karena tidak ada upacara pernikahan untuk mendawanya ke dalam keluarga kami. Apakah kita melihat aspek ini dari perspektif sosial atau moral? Dia benar-benar tidak dapat dianggap sebagai Juni. Emosinya menguasai dirinya pada saat kematian kakakmu, dan dia tidak dapat membuat keputusan radikal di bawah pengaruh kesedihannya. Petik 2. Tapi King Han masih muda, dan dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia di masa depan. Kedua keluarga telah sangat jelas dalam hal ini, dan pada kenyataannya, kedua belah pihak memastikan bahwa ini dapat dimungkinkan di masa depan. Bahkan, pada saat kakakmu meninggal, kakekmu menjelaskan bahwa King Han hanya akan tinggal bersama keluarga Jun sampai saat dia memutuskan. Kami memutuskan bahwa selama dia memilih untuk tinggal bersama kami sebagai bagian dari keluarga kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk memastikan bahwa dia tidak mendapatkan kritik dari masyarakat tentang hal itu. Petik 2. Tapi jika King Han memutuskan untuk pergi, maka kita harus melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia. Jika itu untuk kebaikannya, maka keluarga Jun bahkan harus menggunakan pengaruhnya dan mencoba membuatnya menikah menjadi keluarga yang baik dan kuat. Menjaga dia di sini dan tidak menikah sepanjang hidupnya tidak adil baginya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Jun Wui menatap bulan terbenam di langit pagi. Penyesalan yang berusaha disembunyikan matanya terlihat jelas dalam cahaya yang datang dari surga di atas. King Han akan menjadi pengantin yang sangat baik untuk keluarga ini, tapi sayangnya saudaramu tidak cukup beruntung. Paman ketiga, jika kecocokan yang baik dapat ditemukan untuk ipar perempuan, maka aku pasti akan sangat bahagia untuknya. Tapi aku selalu berpikir aneh niat keluarganya. Jun Moxie mengerutkan kening saat dia tiba-tiba merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Jika keluarganya memikirkan dia dan kepentingan mereka sendiri, maka kita juga harus dapat memikirkan kepentingan keluarga kita. Dan kita harus memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi keluarga kita. Jun Wui menyatakan kerangka kalimat ini dalam sikap yang paling mengesankan, seperti yang diharapkan dari seorang ahli Sky Swan. Nah, itu semangat paman. Diucapkan seperti seorang jenderal perang Sky Swan yang sesungguhnya. Jun Moxie memuji. Kalahkan. Jun Wui menendang keponakannya di pantat dan mengirim Tuan Muda Jun terbang. Tendangan ahli Sky Swan bukan masalah sepele, dan pembunuh bayaran Jun dikirim voli ke udara dengan lengan terbuka lebar, mencengkeram udara yang melarikan diri untuk dukungan. Itu yang harus kamu dapatkan. Jun Wui tertawa kecil. Jarang baginya untuk menemukan kesempatan untuk bermain-main dengan keponakannya. Tuan Muda Jun berguling dengan indah di udara, dan kemudian dengan aman mendarat di pantatnya. Dia meluncur ke depan sebentar sebelum dia bisa bangun lagi. Menjadi ahli Sky Swan, Jun Wui cukup terampil dan cukup kuat untuk menerapkan kekuatannya di tempat yang tepat yang membuatnya terbang dengan benar-benar menyakitinya dalam prosesnya. Jun Moxie tersenyum jahat ketika dia mendarat di tanah, hampir seolah-olah dia baru saja memperoleh Xuankor level 6. Saat jam sore semakin dekat, Jun Moxie mulai membuat persiapan untuk berangkat ke tempat kontes. Jun Moxie mengeluarkan 2 toples anggur, dan naik dengan pilihan naik yang paling enggan, tandu merah, yang mulai goyah menuju kedai Song lama segera setelah itu. Old Song sudah menunggu dengan gelisah di toko anggurnya. Old Song awalnya memutuskan untuk menutup tokonya setelah setengah hari bisnis hari ini, tetapi kemudian berubah pikiran kemudian, dan memutuskan untuk tetap menutup tokonya sepanjang hari. Oleh karena itu, ia langsung mendaftarkan tokonya sebagai tutup sepanjang hari karena bisnis setengah hari tidak berarti banyak baginya.
Secara alami, ia memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk membuat persiapan untuk kontes. Kontes anggur adalah salah satu kesenangan langka dan hebat dalam hidupnya. Itu memicu kegembiraan dan kegelisahan yang sama di hatinya yang akan dirasakan oleh seorang ahli bela diri sebelum berduel dengan yang lain. Meskipun dia yakin bocah itu tidak akan mampu menghasilkan anggur yang 100 kali lebih baik daripada anggurnya, tetapi hatinya masih penuh harapan. Tidak ada yang bisa memfermentasi anggur yang lebih baik daripada aku, tetapi karena bocah itu telah membual begitu banyak tentang keahliannya, aku berharap bocah itu akan mampu menghasilkan sesuatu yang layak dinanti-nanti. Pub yang biasanya kotor sekarang sangat bersih. Ada karpet hijau di tanah. Meja dan kursi yang tidak memiliki lengan atau kaki telah diganti dengan meja berkualitas baik dan kursi kayu mawar yang baru dibuat, yang telah tersusun rapi dalam arsip. 24 meja dengan 2 kursi masing-masing dibuat untuk pengaturan tempat duduk yang cukup untuk menampung sekitar 48 orang. Sudut-sudut dinding masing-masing dihiasi dengan telur merpati besar berbentuk mutiara yang menggantung dari dinding, memancarkan cahaya putih lembut dan berkilau yang dengan cemerlang mencerminkan gelas-gelas anggur putih yang diletakkan di atas meja. Pub yang didekorasi dengan sangat apik akan memberikan perasaan yang mirip dengan perasaan surgawi kepada pelanggan manapun. Pria parubaya itu dengan penuh semangat melangkah masuk ke pub, dan berteriak kaget dan terkejut, sementara kakinya mundur beberapa langkah ketika beberapa keraguan muncul di benaknya. Ah ya, ini adalah pub Old Song, tapi bagaimana bisa pub kecil ini tiba-tiba menjadi lebih bersih dan lebih mewah dari istanaku? Pub yang biasanya kotor ini sekarang tiba-tiba berubah menjadi surga surgawi. Aku tidak berada di dalam mimpi saat ini, kan? Old Song bergegas untuk menyambut pria parubaya yang bingung dan takjub. Song Lama, kau adalah karakter yang aneh. Kamu mengikuti kontes ini dengan sangat serius sehingga bahkan Kaisar akan berpikir 2 kali sebelum datang ke sini. Petik 2. Song tua jelas tahu identitas aslinya, karena itu dia tidak benar-benar merasa perlu menyembunyikan banyak hal dari lelaki itu. Aku tidak bisa mengomentari itu, tetapi bahkan jika anggur hanyalah minuman bagi kebanyakan orang, itu adalah segalanya bagiku. Saya punya firasat bahwa kontes ini adalah sesuatu yang sudah lama saya tunggu. Ini mungkin berubah menjadi salah satu momen paling berharga dalam kehidupan Song Sang ini, Nyonya tua berkata dengan sungguh-sungguh. Song Sang, jadi kau Song Sang. Sang Song Sang, kirim anggur sebelum pembunuhannya, Song Sang. Sang pangeran benar-benar terkejut sejenak, dan kemudian segera tersenyum, tapi mengapa kamu menyembunyikan itu dari saya selama ini? Petik 2. Menyembunyikan atau mengungkapkan, apa bedanya? Song Sang tersenyum pahit. Apa yang tersisa untuk disembunyikan setelah pria berpakaian hitam itu mengekspos Suan Qi saya? Tidak ada cara untuk bersembunyi di sini lagi, dan jika bukan karena kontes anggur hari ini, maka Old Song akan menutup tokonya sejak lama, dan akan berangkat mencari tempat perlindungan baru. Menurut legenda, Song Sang cukup romantis, canggih, tetapi juga agak aneh. Dikatakan bahwa dia biasa mengirim botol anggur kepada para calon korbannya sebelum dia datang untuk membunuh mereka. Diduga seorang pria terhormat. Orang-orang mengatakan bahwa dia dulu berkata, kamu harus memberi orang anggur sebotol anggur sebelum kamu mengunjunginya, tapi aku tidak tahu mengapa orang seperti itu akan berubah. Pangeran yang terkejut itu bertanya sambil tersenyum. Song Sang menggelengkan kepalanya dengan lemah saat seutas kepahitan melintas di matanya, tetapi tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Pangeran secara alami menyadari bahwa Old Song tidak tertarik membicarakan masa lalunya. Oleh karena itu, sang pangeran menunjuk ke arah bocah laki-laki berumur 10 tahun yang lucu yang berdiri di sampingnya, dengan maksud untuk memperkenalkan bocah itu kepada Old Sang. Meskipun bocah itu tampak sangat anggun dan tak kenal takut di depan orang asing, tangannya diam-diam mencengkeram pakaian pangeran. Ini anak laki-laki saya. Pangeran membelai kepala anak itu dengan penuh kasih sayang. Suasana yang bagus. Sebuah suara samar terdengar di belakang mereka. Yang Mulia dan Song Sang berbalik pada saat yang sama, hanya untuk menyadari bahwa pria berkulit hitam itu muncul entah dari mana dan dengan santai duduk di kursi di belakang mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun dia telah melengkapi tampilan baru Pup, tampak jelas bahwa dia tidak terlalu peduli tentang itu. Memiliki visi seorang pangeran, pria parubaya itu dapat dengan jelas mengatakan bahwa pria berkulit hitam ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia harus menjadi semacam legenda dari beberapa cerita rakyat. Kalau tidak ada alasan mengapa seorang pembunuh kelas Song Sang akan sangat takut pada pria ini. Sekarang setelah beberapa rahasia mulai hidup, kedai itu benar-benar diam. Kami semua hadir di sini untuk menyaksikan kontes pembuatan anggur. Para hakim ada di sini, tapi pihak lawan belum datang. Apakah itu karena ketakutan panggung? Hitman Jun tidak pernah khawatir tentang demam panggung. Dia selalu lebih cenderung khawatir dengan memenangkan pertandingan daripada khawatir tentang hal-hal konyol seperti demam panggung. Namun,
Bahkan Tuan Muda Jun tidak pernah mengantisipasi bahwa kontes pembuatan anggur kecil, yang baru saja ia jadikan taruhan akan menyeret karakter berpengaruh seperti pakar terkenal dunia, ahli Skysuan dan beberapa anggota keluarga kerajaan termasuk pangeran untuk menyaksikan prosesnya. Dan sekarang semua karakter berpengaruh ini menginjak kaki mereka ketika mereka duduk dan menunggu. Untuknya tiba. Setengah jam berlalu. Dia tidak datang. Setengah jam lagi berlalu. Tidak ada tanda-tanda dia. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Orang-orang itu tampak agak marah. Bahkan lelaki berbaju hitam tidak terkecuali. Kemanapun ketiga lelaki ini pergi, orang-orang menunggu kedatangan mereka. Ketiganya tidak terbiasa menunggu siapapun. Beberapa saat kemudian, pria hitam mengangkat alisnya, sementara Old Song juga mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk hampir bersamaan. Namun, sang pangeran tidak menyadari mengapa mereka melakukannya sampai dia mendengar keributan di sisi lain pintu masuk gang. Tandu Junmosie perlahan-lahan bergoyang melewati lorong, sementara dua pria tambahan berjalan santai di depan Tandu dengan sebotol anggur di tangan mereka. Gang yang mengarah ke kedai Song lama begitu sempit sehingga prosesi Junmosie nyaris tidak menyisakan ruang bagi pejalan kaki lain di gang, karenanya mereka semua meremas ke satu sisi untuk membiarkan Tandu melewatinya. Meskipun Tandu sudah cukup goyah, pembunuh bayaran Jun telah meminta pembawanya untuk membuatnya sedikit lebih bergoyang dari biasanya. Dia merasa bahwa gerakan yang disengaja ini akan menambah lebih banyak bakat untuk kedatangannya. Dan ya, dia telah kehilangan roller coaster dari kehidupan sebelumnya untuk sementara waktu sekarang. Saat Junmosie berpisah dengan pintu masuk bertirai yang baru saja diatur ke kedai minuman, dan melangkah masuk, dia mendapati sang pangeran menatapnya dengan mata terbuka lebar dan bulat. Wah, apakah kamu bersiap untuk menikah dengan seseorang hari ini? Old Song terus menatap kompetitornya sementara sang pangeran tertawa. Junmosie melihat sekeliling ruangan, hanya untuk menyadari bahwa semua orang tampak sedikit tidak puas dengan tindakannya. Bukankah kita mengatakan, malam? Kenapa kalian sampai di sini sepagi ini? Petik 2. Komentar ini membuatnya melirik ketiga pria itu dengan marah. Bahkan pria yang biasanya tanpa ekspresi dalam warna hitam menyipitkan matanya. Lupakan menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlambat. Dia sebenarnya menyalahkan kita karena datang lebih awal. Orang ini adalah pekerjaan. Otherworldly Evil Monarch.